Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Selamat datang Kepda para Penatua yang baru bergabung. Mereka adalah Jeffrey Belseran, Zamri Ismail, dan juga Mimin ucapin terima kasih kepada Denjaka dan Kanaya yang selalu komen di setiap episode. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin dalam membantu meringankan bayaran internet dan juga kopi, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 1041, Menerobos. Subscribe Penatua. Kita harus bertemu muka, kata Lin Feng, berdiri. Es di sekitarnya pecah dan menyakitkan, tetapi dia tidak peduli. Dia ingin melihat roh es. Apakah kita perlu? Datang jawaban roh es. Tampaknya datang dari begitu jauh, dan membuat Lin Feng menggigil. Tapi dia hanya tersenyum lebar. Kamu di duniaku, kamu tidak dalam posisi untuk negosiasi, kata Lin Feng, tersenyum percaya diri. Ketika roh es mendengar Lin Feng, dia tetap diam. Lin Feng tidak terburu-buru. Jika roh es tidak bodoh, dia akan bertemu dengannya dan bernegosiasi. Karena roh es telah membuat kehadirannya diketahui Lin Feng, dia mungkin memiliki sesuatu untuk ditanyakan. Jadi mereka harus bernegosiasi. Tetapi roh es mencoba menduduki posisi memerintah. Sayangnya, roh es telah lupa bahwa di dunia roh Lin Feng, dia adalah penguasa tertinggi. Lin Feng tidak tahu berapa lama dia menunggu, tetapi akhirnya, Ice berbicara lagi. Dia terdengar kurang dingin dari sebelumnya. Ini mudah. Aku di dalam mutiara es. Datang dan lihat aku di sana, kata roh es. Lin Feng duduk kembali. Tidak peduli apa, dia ingin menerobos ke lapisan Dewa Agung keempat yang pertama. Kemudian dia cukup kuat untuk berpartisipasi dalam kompetisi untuk World of Battles. Dia harus mengejar ketinggalan dengan semua jenius muda lainnya. Lin Feng menutup matanya lagi dan fokus pada kultivasi. Dia memiliki kekuatan lapisan atas dari Dewa Agung ketiga, sehingga menerobos ke lapisan keempat layak dilakukan, terutama dengan bantuan es. Setelah roh es berbicara, es di sekitarnya menjadi lebih stabil. Roh es ingin dia bergegas dan menembus lapisan Dewa Agung keempat sehingga mereka bisa bernegosiasi. 4 hari kemudian, Lin Feng pucat dan tertutup es. Jubah hitamnya tertutup es putih. Ketika dia bernafas, ki yang dihembuskannya membeku, tetapi ki murninya menjadi lebih kuat. Dia berteriak dengan marah, mengepalkan tinjunya, dan melepaskan kekuatan spiritual kejadian, es ki, iblis ki, dan kekuatan mata jiayannya. Semua energi terkondensasi bersama. Boom, boom, boom. Retak, retak, retak. Ada banyak ledakan. King Feng kaget. Dia khawatir saat dia melihat lebih hati-hati dan menyadari Lin Feng telah memecahkan es dan keluar. Lin Feng meludahkan es ki, dia telah menembus lapisan keempat Dewa Agung. Mulai sekarang, Lin Feng adalah Dewa Agung tingkat menengah. Sekarang, dia akan bisa menolak para penggarap dari lapisan kelima Dewa Agung. Lin Feng puas dengan dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang memiliki tubuh rohani Genesis? Berapa banyak orang yang seberuntung dia? Berapa banyak orang yang tahu kapan harus mengambil peluang seperti dia? Lin Feng pantas untuk sukses karena dia bekerja keras. Banyak orang tidak mau bekerja keras. Oleh karena itu, kecepatan kultivasi Lin Feng luar biasa tapi itu adalah buah dari usahanya. Kebanyakan orang tidak secerdas dia dan metode kultivasi mereka tidak setinggi itu, dan Lin Feng telah menembus lapisan Dewa Agung keempat dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Kebanyakan jenius membutuhkan puluhan ribu tahun, pembudidaya biasa-biasanya membutuhkan ratusan ribu tahun. Lin Feng benar-benar jenius, jadi tidak ada yang mengejutkan tentang kecepatan kultivasinya. Lin Feng berdiri di puncak gunung es, melihat es di sekitar. Semuanya membeku. Itu sangat indah. Jubah hitam Lin Feng berkibar di angin. Dia mengambil mutiara es dan mengirim kesadaran salehnya ke dalam. Masuk, kata suara acuh tak acuh. Lin Feng memasuki mutiara es dan menghilang di dalam. King Feng ingin berlari menuju Lin Feng, tapi dia menghilang. Ketika dia melihat itu, ekspresinya berubah drastis. Suamiku, teriak King Feng, tetapi Lin Feng tidak menjawab. Dalam mutiara es, roh es memandang Lin Feng dengan kagum. Istrimu, haha, kamu lucu, dia berteriak di luar, kata roh es. Dia tidak terdengar sedingin sebelumnya, dia sekarang terdengar lebih seperti seorang wanita. Lin Feng tidak tertarik pada lebih banyak wanita. Dia sudah cukup. Bermain-main dengan roh alam bukan ide yang baik, itu bisa menyebabkan kekacauan. Aku di duniamu sekarang, kamu tidak akan menunjukkan diri. Tanya Lin Feng. Di dalam sini dingin, jika Lin Feng tidak terbiasa dengan suhu seperti itu, dia akan membeku. Roh es masih belum terlihat. Aku juga benar-benar ingin melihatmu, tetapi aku terluka sehingga tubuhku tidak bisa mengembun, jawab Ice jujur. Namun, Lin Feng tidak benar-benar percaya padanya. Tetapi dia tetap tenang dan bertanya, apa yang terjadi? Dia juga penasaran. Dia bisa melihat cahaya putih bersalju di langit mutiara, mungkin itu adalah hati roh es.
Sejuta tahun yang lalu, aku adalah Dewa Agung yang agung karena ki dunia ini langka. Roh api itu sama. Tetapi roh api ingin menghancurkan manusia, jadi pada akhirnya, dia membunuh banyak orang. Karena itu, beberapa kultivator yang kuat dan aku bergandengan tangan. Tidak banyak orang yang berhasil menembus lapisan Dewa Agung-Agung saat itu, satu adalah Patriark Tian Ji Sekte, leluhur Tian Dao Yuan, yang memberi kamu mutiara es. Terlepas dari mereka, Fu Hao dari klan manusia kuno, dan pemimpin klan Yan kuno, Yan Lun, memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama, tetapi berkat perluasan tanah penetrating Ocean of Flames, yang roh api memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat. Pada akhirnya, kami masih berhasil menyegelnya di dalam, tetapi aku terluka oleh api dan aku tidak pernah disembuhkan. Jika kamu tidak masuk, aku akan terjebak di dalam mutiara selamanya. Tetapi kamu menempatkan aku di dalam dunia kamu dan aku mulai menempati wilayah yang luas. 500.000 tahun yang lalu, roh api menyerang benua itu dengan terkejut lagi. Saat itu, dia sudah memiliki kekuatan di bagian atas lapisan Dewa Agung, dan akan menembus ke lapisan Dewa Leluhur yang saleh. Tentu saja, pada akhirnya kami menyegelnya. Banyak orang membantu, termasuk Patriark Tian Ji Sekte, pemimpin klan manusia kuno, pemimpin Ola Zhao, pemimpin klan Yan kuno, tetua tertinggi klan Yan kuno, dan sebagainya. Banyak klan dan sekte membantu juga. Orang-orang yang tidak bisa berperang melawan roh api bertempur melawan para jenderal roh api. Pada akhirnya, kami menyegel roh api lagi. Namun, itu tidak seperti ketika manusia dimetraikan. Kamu tahu bagaimana memutar pikiran roh api. Dan ketika orang-orang menggertak kamu, bukankah kamu ingin menghancurkan mereka dan membalas dendam? Roh es itu terdengar muram. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengangguk. Jika seseorang menggertaknya, dia menghancurkan mereka. Memang, jawabnya. Ya, dan kamu benar. Baru-baru ini, roh api menerobos ke lapisan leluhur yang saleh. Banyak orang mengatakan itu tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan, tetapi ada beberapa tingkatan, tetapi kamu tidak perlu membicarakannya. Aku telah melihat Fu Hao, dan aku merasakan ki-nya. Aku pikir dia mendeteksi keberadaan aku juga, tetapi dia tidak memberi tahu kamu. Roh api jauh lebih kuat dari Fu Hao. Bayangkan apa yang akan terjadi jika tanah penetrating Ocean of Flames meledak lagi. Seluruh negara keabadian akan berada dalam bahaya. Itulah sebabnya 4 klan dan sekte terhebat mengirim para jenius ke dunia pertarungan dan membantu kamu menjadi lebih kuat. Ketika kamu para jenius muda, menerobos ke lapisan leluhur Gadli, kamu dapat bergabung dengan angkatan darat penyegel roh api. Hehe, aku tidak cukup kuat. Aku tidak dapat membantu kamu lagi karena itu akan merusak keseimbangan tatanan dunia. Kita tidak bisa saling membunuh, karena kita berdua adalah roh, menghabiskan roh es dengan cepat. Dia tidak ingin terlibat lagi, dan terdengar tegas tentang hal itu. Bab 1042, Negosiasi. Subscribe Penatua. Apakah roh api melukai kamu dengan parah? Apakah kamu benar-benar lemah saat itu? Tanya Lin Feng skeptis. Jika roh api telah melukai roh es dengan parah, itu berarti roh es lebih lemah dari roh api. Roh es mungkin memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang agung di masa lalu dan sekarang mungkin tidak akan pernah bisa menembus lapisan Dewa Leluhur yang saleh. Namun, Lin Feng tidak benar-benar percaya padanya. Dia mungkin mencoba untuk merencanakan melawannya, setelah semua. Karena roh es dan roh api adalah entitas yang luar biasa di alam semesta, bagaimana mungkin roh api jauh lebih kuat daripada roh es? Lin Feng tidak tahu, tapi itu tampak seperti pelanggaran terhadap hukum keseimbangan. Karena itu, Lin Feng tidak benar-benar percaya atau mempercayai roh es. Tentu saja, dia belum mengenalnya, jadi dia hanya mendengarkan dengan seksama. Dia datang ke dunia kecilnya dan menciptakan dunia es di sini, yang berarti dia memiliki motif tersembunyi. Tidak, aku tidak terlalu lemah. Tetapi hubungan di antara kita sangat kuat, karena kita adalah bagian dari unsur dan kekuatan alami. Saat dia terluka, aku kelelahan. Saat ini, dia telah menembus ke lapisan leluhur ketuhanan yang mengandalkan lautan api-api penetrasi. Tapi, pada saat itu, nada bicara roh es berubah. Lin Feng juga memperhatikan perubahan ki. Ki-nya menjadi semakin dingin. Pada akhirnya, Lin Feng tidak punya pilihan selain melepaskan energi untuk melindungi dirinya sendiri, karena ki-nya terlalu dingin. Tapi dia menggunakan Ground Penetrating Ocean of Flames untuk tumbuh dan menjadi sangat kuat. Bagaimana dengan aku? Aku baru saja pulih dari mutiara es. Itu tidak adil, kata roh es dengan kesal. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengerti. Roh es membenci roh api. Ketika dia terluka, roh api juga terluka, tetapi roh es adalah satu-satunya yang menderita. Itu tidak adil baginya. Dia ingin membalas dendam, dia membenci roh api lebih dari orang lain, tetapi dia tidak cukup kuat untuk melakukan apapun. Aku tidak tertarik mendengarkan semua hal itu. Katakan saja apa yang kamu inginkan, Lin Feng menyela roh es. Dia mulai tidak sabar, dia hanya ingin mendengar kondisinya. Keterus-terangan Lin Feng membuat ekspresi roh es langsung berubah, tapi dia tidak bisa melihatnya. Sebenarnya roh es heran,
Dia juga menyadari bahwa dia tidak bisa meremehkannya. Aku harap kamu akan menerimanya, kata Roes dengan muram, mengambil napas dalam-dalam. Katakan padaku, jawab Lin Feng, tersenyum dengan sabar. Aku ingin membuat dunia es di bawah tanah dunia rohmu, kata Roes dengan lugas, tanpa membuang waktu. Ketika dia mengatakan itu, Lin Feng heran dan berteriak, tidak mungkin. Mengapa? Kamu adalah penguasa tertinggi di sini, dunia es tidak bisa menimbulkan ancaman bagi dunia roh kamu. Bahkan jika aku mencoba, kamu bisa menghancurkan seluruh dunia es. Seru Roes. Dia tidak mengerti mengapa Lin Feng menolak seketika. Dia tidak berpikir dia sudah keterlaluan. Jika dia membuat dunia es di bawah dunia roh Lin Feng, dia akan bisa menembus lapisan Godly Ancestor dalam waktu 6 bulan. Dia tidak perlu membuang waktu. Selain tempat ia bisa membuat dunia esnya, ia tidak membutuhkan banyak. Lin Feng tampak bertekad, yang berarti dia tidak berniat untuk menyetujui permintaannya sama sekali. Lin Feng harus berhati-hati, bagaimana jika roh es menerobos ke lapisan leluhur yang saleh. Bahkan jika dia adalah penguasa tertinggi di dunianya sendiri, seorang leluhur yang saleh akan dapat menimbulkan masalah. Dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung, jadi dia secara alami bisa menindas sebagian besar Dewa Agung, tetapi tidak leluhur yang saleh. Jika dia memberinya 1 inci, dia mungkin butuh 1 mil. Oleh karena itu, Lin Feng harus memikirkan keselamatannya. Dia tidak bisa membiarkannya menetap di dunia rohnya. Tidak perlu untuk negosiasi, itu adalah tidak pasti. Baiklah, jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dibicarakan, aku pergi, kata Lin Feng acuh tak acuh. Dia berbalik dan melepaskan kekuatan ruang dan waktu. Dia akan meninggalkan mutiara es. Aku berjanji kepada kamu bahwa ketika aku menerobos ke lapisan leluhur Godly, aku akan melakukan 3 hal untuk kamu, apapun. Kata Roes dengan tergesa-gesa. Dia khawatir dan terburu-buru sekarang. Ketika Lin Feng mendengar itu, ekspresinya tidak berubah. Kekuatan ruang dan waktu masih berfluktuasi di udara, seolah-olah dia akan pergi. Ketika Roes melihat itu, dia mengerti Lin Feng masih akan pergi, dan dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Memikirkan hal itu, dia sangat khawatir dan gugup, tetapi dia tidak punya pilihan sehingga dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, kita bisa membuat perjanjian, kamu dan aku. Jika aku menentang perjanjian kami, aku akan dihukum, menjanjikan Roes dengan berat hati. Dia benar-benar ingin menerobos ke lapisan leluhur yang saleh secepat mungkin, karena dia khawatir roh api dapat menimbulkan ancaman baginya. Dia sangat khawatir, dahulu kala dia telah mengambil tindakan ketika roh api mengancamnya. Lin Feng mengerti Roes sangat khawatir. Namun, dia tidak bisa dengan tergesa-gesa menerima permintaannya. Itu terlalu berbahaya bagi dunia rohnya. Kerabatnya tinggal di sana. Tapi perjanjian, apa yang bisa lebih berbahaya jika dia punya perjanjian? Dia bisa merasa nyaman dengan perjanjian. Baiklah, kita bisa membuat perjanjian jiwa. Jika tidak, lupakan saja. Lin Feng menyatakan dengan tegas. Fakta jiwa adalah satu-satunya solusi. Ketika Roes mendengar itu, ekspresinya berubah drastis. Dia berteriak dengan marah, Lin Feng, kamu terlalu jauh. Baiklah, sampai jumpa, Tuan Ice Spirit, jawab Lin Feng datar. Dia membungkuk tangan dan berbalik. Kekuatan ruang dan waktu muncul dan berkedip lagi. Siluet Lin Feng goyah dan dia mulai menghilang. Baiklah, baiklah. Aku terima, teriak Roes. Dia tahu dia tidak punya ruang untuk bermanuver. Dia membutuhkan kesempatan ini, dia perlu menembus lapisan Godly Ancestor, dan dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Roes membenci Lin Feng, tapi dia juga bisa memahaminya. Bagaimanapun, itu adalah dunia rohnya sendiri. Jika sesuatu terjadi, nyawanya dan nyawa kerabatnya akan beresiko. Dia tidak memiliki motif tersembunyi, setelah menembus lapisan dewa leluhur, dia akan cukup kuat untuk bersaing dengan roh api, itu saja yang dia inginkan. Jika Lin Feng merasa lebih aman menggunakan fakta jiwa, mengapa tidak? Jadi, kamu setuju? Tanya Lin Feng, tersenyum dan berbalik. Roes itu sangat serius. Dia tidak punya pilihan. Lin Feng memiliki segalanya di bawah kendali. Sebagai roh primordial Genesis, dia merasa sedikit sedih. Dia hidup berdampingan dengan bumi dan langit, dan ketika bumi dan langit bahkan tidak ada, roh-roh unsur sudah melakukannya, bahkan jika saat itu mereka hanya kesadaran, bukan tubuh. Lin Feng memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat dan badan spiritual kejadian yang kuat. Genesis Spiritual Bodies dan Genesis Spirit Primordial adalah 2 hal yang berbeda, tetapi ada jutaan koneksi di antara mereka. Awalnya, dia ingin memberitahu Lin Feng lebih banyak tentang Genesis Spiritual Bodies, tapi dia tidak lagi berminat. Mereka dengan cepat membuat fakta jiwa. Lin Feng melantunkan mantra, lalu mengangkat jari-jarinya, dan uap muncul. Roes juga meneriakkan. Mata ketiga Lin Feng berubah menjadi merah darah. Permata jiwanya juga berkedip-kedip di dunia rohnya, tetapi kemudian menghilang lagi. Lampu putih dan merah darah muncul. Sepertinya jiwanya baru saja dimeteraikan.
Meskipun dia adalah roh primordial Genesis, dia juga memiliki jiwa. Fakta jiwa telah berakhir. Setelah negosiasi, Lin Feng mengizinkannya untuk menciptakan dunia es di bawah permukaan dunia rohnya. Setelah menembus lapisan Godly Ancestor, dia harus melakukan 3 hal untuk Lin Feng. Roh es tidak punya pilihan. Itu satu-satunya cara. Bab 1043, Leluhur Manusia. Subscribe Penatua. Lin Feng meninggalkan gunung es dan kembali ke King Feng. Suamiku, kamu membuatku takut sampai mati. Kamu tiba-tiba menghilang dan aku tidak bisa lagi mendeteksi ki kamu. Kata King Feng. Dia sangat pucat dan marah. Lin Feng memeluknya untuk menenangkannya. Dia hamil sehingga dia tidak harus memiliki emosi yang kuat, itu tidak baik untuk bayi. Dia tidak bisa menggunakan terlalu banyak ki murni, atau ki bayi akan menjadi tidak stabil dan dia bisa mengalami keguguran. Lin Feng menggendongnya dan membawanya pulang. Dia tidak terbang perlahan, karena Liu Fei akan melahirkan, dan Lin Feng berjanji akan kembali dalam 7 hari. 6 hari telah berlalu, jadi dia hanya 1 hari lebih awal. King Feng berada di pelukan Lin Feng, merasa jauh lebih baik. Dia bisa merasakan napas hangat Lin Feng di pipinya, yang membuatnya memerah. Dia adalah Phoenix, tapi dia masih menemukan Lin Feng menyihir. Setelah beberapa jam, mereka tiba. Lin Feng mendarat di tanah dan menurunkan King Feng. Mereka berjalan ke halaman dan pada saat itu, ada keributan. Bum bum bum. Tanah bergetar hebat. Awan putih muncul di langit, serta kilau emas dan ungu yang tampak seperti naga. Itu adalah pertunjukan yang luar biasa. Ki yang menakutkan muncul. Lin Feng tercengang. Apa yang terjadi di dunia rohnya? Dia adalah penguasa utama di sini, bagaimana bisa ada semacam energi yang tidak dia kenal? Lin Feng heran dan waspada. Apakah bencana akan terjadi? Lin Feng tampak murung, sementara King Feng memucat. Dunia roh Lin Feng selalu menjadi tempat yang aman, tapi tiba-tiba, itu tampak seperti kiamat. Wah! Wah! Saat Lin Feng dan King Feng melihat sekeliling, mereka mendengar bayi menangis. Suara itu sepertinya datang dari mana-mana di sekitar mereka. Benar-benar luar biasa, seolah-olah bayi dewa menangis. Bayi itu lahir. Haha, dia lahir. Lin Hai berteriak dengan suara serak dan kemudian tertawa. Ketika Lin Feng mendengar itu, ekspresinya berubah secara drastis. Bayinya dan Liu Fei lahir. Lin Feng mengabaikan badai dan bergegas ke ruangan ketika dia tiba di rumah, dia heran. Liu Fei semua kurus lagi dan di bawah selimut. Yue Meng dia memegang bayi yang baru lahir di tangannya, bayi itu bahkan belum membuka matanya. Terlepas dari tangisan bayi, hanya ada tawa di ruangan itu. Tapi Lin Feng heran karena Huo Wu juga menggendong bayi, dan itu adalah bayi yang sama persis. Mereka bahkan menangis dengan cara yang sama. Lin Feng tertegun. Kembar. King Feng juga tercengang. Liu Fei melahirkan anak kembar. Feng kecil, cepat dan datang. Mereka terlihat seperti kamu, kata Yue Meng He, mengangkat bayi. Lin Feng berjalan mendekatinya dan menatap bayi itu. Bayi itu belum membuka matanya, tetapi itu terlihat persis seperti Lin Feng. Hidungnya kecil dan lucu. Itu tampak seperti Lin Feng dan Liu Fei. Itu juga memiliki bibir kecil yang manis. Ini, anak laki-laki. Lin Feng menyadari. Iya nih, ini anak laki-laki kamu, kata Yue Meng He. Dia sangat tersentuh. Bertahun-tahun telah berlalu dan dia akhirnya memiliki seorang cucu lagi. Dia menggemaskan. Lin Feng berbalik ke bayi yang dipegang Huo Wu. Itu tampak seperti gadis kecil karena kulitnya lebih putih daripada anak laki-laki. Itu juga lebih mirip Liu Fei daripada Lin Feng. Dia pasti akan sangat cantik. Suamiku, aku baik-baik saja, bukan? Tanya Liu Fei lemah. Dia sangat pucat, tapi dia memberi Lin Feng anak perempuan dan laki-laki. Itu adalah kesuksesan terbesarnya dalam hidup. Lin Feng berjalan mendekatinya dan meraih tangannya, merasa bersalah. Dia memandangnya dan memaksakan senyum. Fei kecil, aku bukan suami yang baik. Aku tidak menghabiskan banyak waktu di sisi kamu. Aku bahkan tidak melihatmu melahirkan. Aku merasa sangat bersalah. Petik 2. Jangan khawatir, suami. Kamu seorang pria. Kamu selalu sibuk, itu normal. Ayah aku dulu memberitahu aku bahwa wanita tidak boleh picik dan keji. Mereka harus selalu mendukung suami mereka. Bertahun-tahun telah berlalu dan aku tidak pernah melupakan itu, jadi aku tidak menyalahkan kamu. Liu Fei terbatuk-batuk saat berbicara. Lin Feng merasa lebih bersalah. Dia bahkan belum melihat kedua anaknya datang ke dunia. Orang bisa membayangkan betapa sedihnya perasaan Liu Fei, tetapi dia bertekad. Lin Feng memeluknya dengan kuat dan tetap diam untuk waktu yang lama, dia tidak peduli tentang cuaca seperti kiamat di luar. Setelah waktu yang lama, Liu Fei merasa terlalu hangat, jadi dia meletakkan tangannya di lengannya untuk menunjukkan dia membutuhkan udara. Kemudian dia tersenyum kecut dan berkata, "Oh, mari kita segera memilih nama untuk bayi kita." "Memang, suami, kamu bahkan belum memilih nama untuk bayi kamu," seru Huo Wu. Suasana dengan cepat menjadi kurang canggung. Semua orang mencoba mengubah topik sehingga Lin Feng tidak merasa terlalu bersalah dan sedih.
Liu Fei toh tidak menyalahkan Lin Feng, jadi tidak ada yang bisa mencaci maki dia. Lin Hai menatap Lin Feng dengan marah. Dia telah memperingatkan Lin Feng bahwa dia harus ada di sana ketika mereka melahirkan. Seorang wanita membutuhkan kehangatan suaminya saat melahirkan. Itu adalah waktu yang berbahaya dan itu adalah tugas seorang suami untuk menyelamatkannya jika terjadi bahaya. Dia bahkan lebih marah karena dia telah menderita dari itu sepanjang hidupnya. Dahulu kala, ketika Yue Menghe melahirkan Lin Feng, Lin Hai juga tidak ada di sana. Tapi Liu Fei tidak menyalahkannya, jadi tidak ada yang bisa. Lagi pula itu bukan urusan orang lain. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan berdiri. Lalu dia memandangi kedua bayi itu. Fei kecil dan aku sudah sepakat bahwa jika kita memiliki seorang gadis, kita akan memanggilnya Lin Xitian dan jika kita memiliki anak lelaki, maka kita akan memanggilnya Lin Xifan. Sekarang kami memiliki bayi laki-laki dan bayi perempuan sehingga kami membutuhkan kedua nama itu, kata Lin Feng, menatap Liu Fei. Liu Fei mengangguk. Memang, mereka sudah menyepakati nama. Lin Xitian dan Lin Xifan adalah anak-anak baru Lin Feng. Dia sekarang memiliki seorang putri kecil dan seorang pangeran bayi. Lin Xifan adalah bayi laki-laki keempat Lin Feng dan Lin Xitian adalah bayi perempuan kedua Lin Feng. Lin Feng, aku pikir kamu harus memanggil putra kamu Lin Su. Roes memberitahu Lin Feng secara telepati. Ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah. Mengapa? Lin Feng bertanya pada Ice Spirit secara telepati. Roes tetap menjadi kuburan. Kamu pernah melihat perubahan atmosfer aneh di langit sebelumnya, kan? Petir keemasan dan ungu, awan besar, suara bayi Saleh yang menangis, tanah bergetar. Itu adalah tanda-tanda kelahiran makhluk suci. Jika semuanya terjadi tanpa kecelakaan, anakmu harus menjadi seorang pembudidaya legendaris di masa depan, dan dia harus menjadi leluhur manusia. Kata Roes dengan tegas, bahkan sedikit gugup. Lin Feng tidak mengerti. Leluhur manusia, putranya akan menjadi leluhur manusia. Kultivator legendaris masa depan. Apakah kamu yakin? Tanya Lin Feng suram. Aku adalah salah satu dari roh primordial penciptaan, kamu pikir aku tidak akan tahu hal-hal seperti itu? Putramu adalah leluhur manusia masa depan, 100%. Ini seperti kebangkitan nenek moyang umat manusia. Hehe, Lin Feng, ini luar biasa, ini adalah sesuatu yang terjadi setiap jutaan tahun sekali. Putramu akan menjadi seorang kultivator legendaris yang sangat kuat, menyatakan Roes dengan sungguh-sungguh. Sayangnya, Lin Feng tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi dia bisa membayangkan. Betapa indahnya jika putranya menjadi leluhur manusia. Itu seperti mimpinya sendiri yang baru saja dicuri oleh bayi yang baru lahir. Dia berharap bisa menjadi leluhur manusia. Tapi Lin Feng tidak cemburu. Dia bahagia untuk putranya. Dia sudah mencintai bayinya. Lin Feng, periksa kekuatan bayi laki-laki kamu, desak Roes padanya. Lin Feng berhenti, dan dia tidak segera memeriksanya. Dia memikirkannya sebentar, lalu berjalan ke Yue Menghe. Lin Feng menutup matanya, lalu membukanya lagi. Matanya dipenuhi dengan cahaya kemasan. Lin Feng mengulurkan jari dan meringkas kekuatan spiritual genesis, lalu meletakkan jarinya di mata ketiga bayi itu. Rasanya seolah setetes air telah jatuh ke lautan ketika kekuatan spiritual genesis menembus ke dalam tubuh bayi. Lin Feng tercengang. Dia tidak bisa melihat kekuatan bayinya. Apakah kamu melihat itu? Bayi laki-laki kamu sudah menjadi dewa tertinggi, tetapi belum menjadi dewa tertinggi. Ubah namanya menjadi Lin Su. Itu akan menjadi pilihan yang paling logis, seru Roes dengan penuh semangat. Dia senang melihat manusia leluhur datang untuk hidup. Dia bahkan mungkin menjadi leluhur manusia hanya dalam beberapa tahun. Lin Su, Lin Feng mengulanginya beberapa kali, lalu dia melihat ke kerumunan dan berkata, gadis itu adalah Lin Xitian, anak laki-laki itu adalah Lin Su. Apa? Lin Su, mengapa? Suamiku, mengapa kamu tiba-tiba ingin mengganti namanya? Lin Su adalah nama yang mengerikan. Kata gadis-gadis itu, satu demi satu. Yue Menghe dan Lin Hai melirik Lin Feng. Apa yang salah dengan putra mereka? Nama depan bayi laki-lakinya luar biasa, dan Lin Feng telah memutuskan untuk mengubahnya dengan nama yang mengerikan. Ayah, ibu, saudara perempuan, dengarkan dia. Itu hanya nama saja, itu tidak masalah, kata Liu Fei dengan suara bergetar. Huang Nu, Huo Wu, dan King Feng semua berhenti berbicara. Jika Liu Fei setuju, mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, karena itu bayinya. Tetapi mereka semua juga bersemangat, dan tidak sabar untuk memberikan nama-nama indah kepada bayi mereka sendiri. Bab 1044, minta. Subscribe Penatua. 3 hari berlalu dengan cepat. Liu Fei sudah merasa jauh lebih baik. Bagaimanapun, dia bukan manusia biasa, dia juga seorang kultivator, dan kinya yang murni membantunya pulih dengan cepat. Selama 3 hari itu, bayi sudah banyak berubah. Mereka sudah memiliki rambut bayi pirang lucu, terutama Lin Su. Kulitnya juga tampak seperti telah berubah.
Lin Feng memandang Lin Zhu, putra keempatnya, dia akan menjadi yang paling sukses di masa depan, leluhur manusia. Lin Feng tahu bahwa putranya akan luar biasa di masa depan. Lin Feng tidak tahu bayi yang dikandungnya dengan Liu Fei akan sangat luar biasa. Itu tidak bisa dipercaya. Lin Feng telah melakukan upaya besar untuk menembus lapisan Dewa Agung keempat, dia sudah jenius muda, dan putranya telah lahir dengan kekuatan lapisan Dewa tertinggi. Itu menyebalkan bagi seseorang yang telah bekerja begitu keras dalam hidup, tetapi untungnya, itu adalah putranya dan bukan musuh. Jika tidak, Lin Feng akan putus asa. Kondisi di mana embrio telah berkembang di dalam rahim ibu sangat penting. Energi kehidupan di dunia roh kamu sangat kuat. Ini sempurna untuk wanita hamil, jadi tidak terlalu mengejutkan, kata Roh S. Lin Feng terkejut. Bagaimana dengan anak-anak istriku yang lain? Tidak akan mereka juga, tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Maksudnya adalah, apakah anak-anaknya yang lain juga akan menjadi leluhur manusia? Roh S memotongnya dengan tawa mengejek. Apakah kamu bercanda? Leluhur manusia muncul sekali setiap juta tahun. Kamu pikir mereka tumbuh di pohon? Kamu pikir mereka tidak berharga? Aku hanya mengatakan bahwa energi kehidupan pohon kehidupan kamu sangat kuat dan baik untuk melahirkan bayi yang kuat dan luar biasa. Aku tidak mengatakan semua anak kamu akan menjadi leluhur manusia. Kalau tidak, apa? Akankah aku melahirkan leluhur manusia jika aku hamil? Tegur Roh S dengan jijik. Lin Feng tersenyum kecut. Jika suatu hari umat manusia mulai menurun, maka putranya akan menjadi orang yang menyelamatkan mereka, karena ia adalah leluhur manusia. Tuan, aku akan menempatkan dunia es di bawah tanah hari ini, apakah tidak apa-apa? Tanya Lin Feng. Dia harus menyelesaikan semua masalah yang tertunda sebelum pergi ke Tiandong City untuk ujian. Roh S tahu bahwa Lin Feng akan berpartisipasi dalam pertarungan untuk World of Battles, tapi dia tidak membutuhkan Lin Feng untuk memindahkan dunia es ke bawah tanah. Kamu tidak perlu memindahkannya. Letakkan saja mutiara es di bawah tanah, itu sudah cukup. Gunung es raksasa tidak akan hilang. Anggap saja tempat kultivasi suci di dunia roh kamu. Di masa depan, semakin banyak orang akan hidup di dunia roh kamu. Itu akan menjadi hidup. Gunung es akan tetap menjadi tempat yang bagus untuk berlatih budidaya. Selain itu, jika suatu hari kamu berhasil membawa roh api ke dunia rohmu, maka kamu juga bisa membuatnya menciptakan lautan api di sini, yang juga bisa menjadi tempat kultivasi suci pada waktu itu. Dunia kamu tidak kekurangan kekuatan hidup dan ki murni. Juga tidak kekurangan energi alami bumi dan langit. Yang tidak ada adalah tempat budidaya, tempat orang bisa menjadi lebih kuat. Kamu perlu mengatasi masalah itu. Suatu hari, duniamu akan menjadi sempurna dan kemudian kamu juga akan menjadi salah satu roh primordial Genesis, karena kamu juga akan menjadi pencipta dunia, kata Ais sebelum pergi. Lin Feng keluar dari rumah utama dan pergi ke rumah Meng Qing. Rumah Meng Qing diam, tidak ada orang lain di sana. Itu juga dingin. Orang-orang datang setiap hari untuk merawatnya, tetapi tidak ada kehidupan yang mengalir di kamar Qi. Lin Feng berjongkok dan menatap Meng Qing. Meskipun dia koma, dia masih terlihat cantik dan mulia. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Meng Qing. Tidak ada yang bisa menggantikannya dalam hati Lin Feng. Baik. Meng Qing adalah istri paling penting Lin Feng. Meng Qing, segera, aku akan membawamu ke Fu Hao. Dia akan membantu kamu bangun. Dia juga akan membuat kamu lebih kuat, jadi kamu tidak perlu khawatir, kamu akan tetap di sisiku. Suatu hari, kita berdua akan berdiri di puncak alam semesta. Bisik Lin Feng. Meng Qing masih koma. Dia belum bangun seperti yang diharapkan Lin Feng, jadi dia masih khawatir. Meng Qing, ketika kamu bangun, kita akan bekerja keras dan mencoba untuk menjadi pembudidaya terkuat di dunia. Aku mencintaimu, kata Lin Feng dengan suara lembut, dan mencium pipinya. Dia sangat merindukannya, dia tidak ingin berada jauh darinya lagi. Lin Feng, apakah kamu benar-benar mencintainya? Tanya Roh S. Lin Feng mulai terbiasa terganggu oleh Roh S setiap 5 detik. Dia mengangguk dan menyatakan, dia adalah wanita yang paling kucintai. Tidak ada orang lain yang sangat aku cintai. Petik 2. Oh, bagaimana dengan wanita lain di rumah lain? Bagaimanapun, Liu Fei telah melahirkan leluhur manusia di masa depan, goda Roh S. Lin Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak merasa bersalah, cintaku pada Meng Qing tidak sebanding. Bukan hanya cinta yang dirasakan seorang suami kepada istrinya. Itu juga agak seperti cinta yang dapat dirasakan seorang saudara laki-laki untuk saudara perempuannya. Ketika aku lemah, dia melindungi aku. Ketika aku kuat, aku melindunginya. Aku mencintainya lebih dari apapun. Aku juga akan melindungi istri aku yang lain, tetapi aku juga melakukan yang terbaik untuk melindungi perasaan mereka karena aku seorang pria dan aku adalah suami mereka. Tapi Meng Qing berbeda. Aku menganggapnya sebagai seorang kultivator yang kuat. Dia mungkin selalu melampaui aku. Tidak pernah ada perbedaan kultivasi besar antara dia dan aku, kata Lin Feng sambil tersenyum. Dia berharap mereka bisa terus bangkit bersama. Alangkah indahnya jika mereka menjadi leluhur yang saleh bersama suatu hari nanti. Itu akan luar biasa.
Ketika Roes mendengar Lin Feng, dia menghela nafas. Itu adalah pertama kalinya Lin Feng benar-benar membandingkan istrinya. Roes senang terus berbicara dengan Lin Feng. Lin Feng, aku bisa membangunkan Meng Qing, kata Roes dengan muram. Lampu putih muncul di atas kepala Meng Qing, menyinari gaun putih bersalju Meng Qing. Dia terlihat lebih cantik. Lin Feng menatap. Dia melihat Roes, tidak tahu harus berkata apa atau melakukan. Namun, jika kamu ingin aku menyelamatkannya, aku memiliki satu syarat, lanjut Roes ketika dia melihat Lin Feng tercengang. Dia bisa menyelamatkan Meng Qing. Jika dia setuju, dia tidak akan membutuhkan Fu Hao. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia tampak serius dan serius. Katakan padaku, jawab Lin Feng. Kali ini, dia tidak marah, dan dia juga tidak mencoba bernegosiasi. Sebaliknya, dia tampak cukup bertekad. Roes mengerti betapa pentingnya Meng Qing baginya. Meng Qing dan aku memiliki kesamaan, dia Sue Linglong, seorang pembudidaya es dan es. Akulah Roes, aku ingin dia menjadi jenderal esku. Roes berkata tanpa ragu. Jika dia membantu, Meng Qing akan perlu menjadi jenderal esnya setelah bangun. Roh api memiliki 10 jenderal api, yang semuanya sangat kuat. Ice Spirit tidak memiliki Ice General, jadi dia harus mulai merekrut orang. Meng Qing adalah pilihan yang sangat bagus. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tetap diam, tapi dia tidak langsung menolak. Tidak ada kerugian untuk Meng Qing sama sekali, dan tidak ada bahaya juga, hanya peluang besar. Dia juga akan menjadi sangat kuat jika dia menjadi jenderal es roh-roh. Lin Feng tidak tahu harus berkata apa. Jika dia setuju, apakah Meng Qing akan bahagia? Dia ragu-ragu. Bab 1045, Meng Qing bangun. Subscribe Penatua. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku akan membangunkannya dan bertanya langsung, oke. Mengusulkan Roes ketika dia melihat Lin Feng tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa melihat Lin Feng benar-benar berharap dia akan segera bangun. Baik, terima kasih, Tuan, kata Lin Feng ketika dia mendengar itu. Jika Meng Qing bangun, maka dia bisa memutuskan sendiri. Tidak ada yang berbahaya baginya. Linglong setuju untuk membiarkan Roes membangunkan Meng Qing. Roes sangat bersemangat. Dia belum pernah memiliki jenderal es, jadi jika Meng Qing menjadi miliknya, sejarah akan berubah, terutama karena dia adalah Sue Linglong, dan orang yang paling cocok untuk menjadi jenderal esnya. Roes sangat bersemangat. Lin Feng gugup dan khawatir, tapi dia tidak menunjukkannya. Keluar, aku akan menghubungi kamu ketika Meng Qing terjaga, perintah Ice Ice. Dia akan melakukan sesuatu yang sulit meskipun dia belum menembus lapisan dewa leluhur. Lin Feng segera keluar dan menutup pintu. Dia berbalik dan melihat Liu Fei berjalan mendekatinya. Dia memegang Lin Zhu di tangannya. Suami, bagaimana Meng Qing? Tanya Liu Fei tersenyum. Ketika Lin Feng mendengarnya, dia memegangnya dan membawanya keluar halaman. Lin Zhu tidak menangis, dia hanya tersenyum. Dia baik-baik saja, seorang master berusaha membangunkannya sekarang. Dia akan segera bangun, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang. Dia juga berterima kasih padanya atas semua usahanya, dia telah merawat Meng Qing selama beberapa waktu. Ketika Liu Fei mendengarnya, dia menghela nafas, bersyukur dengan kata-katanya. Kamu pasti sangat senang, suami, kata Liu Fei, tersenyum bahagia. Dia tampak lebih bahagia daripada ketika dia melihat kedua bayinya untuk pertama kalinya. Lin Feng mencubit hidungnya dan tersenyum lembut, aku lebih bahagia tentang kelahiran Lin Zhu dan Lin Xitian. Kamu pembohong, desah Liu Fei, berbalik dan memerah. Dia sangat senang di dalam. Selama Lin Feng tidak pernah melupakannya dan dua anak mereka, dia akan selalu bahagia. Tapi dia tidak tahu bahwa Lin Zhu, bayi yang dipeluknya, akan menjadi lebih kuat dari ayahnya suatu hari, seorang leluhur manusia. Keberuntungan menjadi leluhur manusia adalah sesuatu yang luar biasa. Lin Feng telah membangun dunianya perlahan, dan itu telah menjadi kuat berkat semua pembudidaya kuat yang telah dia bunuh di sini juga. Lin Feng mengagumi anak-anaknya kadang-kadang karena begitu santai. Lin Feng hanya berkelahi sepanjang waktu. Hidupnya melelahkan. Dia sering menghadapi bahaya. Dia tahu mengapa dia melakukannya, karena itu semua untuk Lin Clan. Dia ingin anak-anaknya memiliki kehidupan yang damai. Lin Feng mengambil Lin Zhu di tangannya. Bayi itu hanya Namjin, tetapi Lin Feng merasa ditekan karena anak itu akan menjadi leluhur manusia suatu hari nanti. Lin Feng tersenyum. Bahkan jika dia menjadi leluhur manusia suatu hari nanti, Lin Feng masih akan menjadi ayahnya, setelah semua. Meng Qing sedang berbaring di tempat tidur. Jubah putih saljunya tidak berdebu dan sangat bersih, dia tampak seperti makhluk surgawi. Ki-nya dingin dan mulia. Roes telah berubah menjadi sinar cahaya, berkedip di atas kepala Meng Qing. Dia memasuki mimpi Meng Qing. Ribuan dan ribuan hantu ganas hitam terbang ke arahnya. Tubuh Ice Spirit terbuat dari cahaya, cahaya mengenakan gaun putih. Alis dan bulu matanya terbuat dari salju, dan dia mengenakan mahkota perak. Tangannya tampak seperti dua maces es pada saat itu, dan suhu di sekelilingnya ratusan ribu derajat di bawah nol.
Roes itu sangat indah. Dia memiliki ekor kuda panjang, mata biru, hidung kecil yang indah, dan tidak ada kerutan. Dia benar-benar tampak seperti Dewi Es, bahkan jika rambutnya hitam pekat. Namun, dia masih tidak seindah Meng Qing. Jika Lin Feng melihatnya, dia akan berpikir dia adalah salah satu wanita paling cantik yang pernah dilihatnya. Dia juga akan berpikir Meng Qing dan Roes termasuk dalam kategori yang berbeda, sehingga mereka tidak dapat dibandingkan. Huff, hantu ganas bodoh, racun iblis klan kuno menyerang aku. Geram Roes dengan dingin. Suhunya turun bahkan lebih. Ribuan hantu ganas tiba-tiba membeku dan meledak. Mereka berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Lanskap dalam mimpi Meng Qing adalah bidang es besar. Itu sempurna untuk Roes untuk bertarung, merasa sangat alami, ki murninya bahkan lebih dingin di tempat itu. Roes berkedip dan muncul 800 li jauhnya dari medan perang. Disitulah Meng Qing diracuni, orang yang memegangnya adalah pemimpin klan iblis kuno, Xiemu. Meskipun Lin Feng telah membunuh Xiemu dan menghancurkan permata jiwanya, dalam mimpi Meng Qing, Xiemu nyata. Dia masih memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang pertama, tetapi kekuatan semacam itu tidak ada artinya di hadapan Roes. Ketika Xiemu melihat Roes, dia mengerang ketakutan, dan tiba-tiba, bayangannya pecah dan menghilang. Huff. Kamu melebih-lebihkan dirimu dan berani menyebabkan masalah di sini menggunakan jiwamu. Ejek Roes dengan mengejek. Dia berjalan ke Meng Qing. Meng Qing dalam keadaan koma dan sangat pucat. Ketika Roes melihat itu, dia menggelengkan kepalanya. Memecahkan masalah tidak akan terlalu sulit. Gadis kecil, jiwamu terikat dan kamu tidak bisa membebaskan diri. Tanya Roes. Dia sedikit kecewa, tetapi bersiap untuk melepaskan Meng Qing. Namun, ki yang mengerikan tiba-tiba muncul di belakangnya. Jangan menyentuh jiwaku, kata Meng Qing dengan dingin. Ki-nya sangat kuat, sepertinya tidak disegel sama sekali. Ketika Roes melihat bahwa jiwa Meng Qing tidak tersegel, dia terkejut. Kemudian dia memandangi jiwa yang tersegel itu lagi dan menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Meng Qing sudah bebas. Menarik. Hehe, gadis kecil, kamu bahkan berhasil membodohiku, puji Roes. Dia sama sekali tidak marah. Dia puas dan terkejut. Gadis ini akan sempurna sebagai Jenderal S-nya. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan dalam mimpiku? Tanya Meng Qing dengan dingin. Ekspresi The Ice Spirit tidak berubah. Dia hanya tersenyum. Itu adalah pertama kalinya dia tersenyum seperti itu. Rasanya sangat aneh. Aku adalah Roes, Roh Primordial Genesis. Apakah kamu pernah mendengar tentang aku? Tanya Roes, tersenyum tanpa ekspresi. Dia yakin bahwa semua anggota klan salju, serta setiap pembudidaya es atau salju di alam semesta, telah mendengar tentangnya. Seperti yang diharapkan, ketika Meng Qing mendengar itu, ekspresinya berubah secara drastis. Dia heran, dan sulit percaya. Tiba-tiba dia sangat cemas. Roes. Ketika dia masih kecil, pengasuh wanita itu memberitahunya tentang Roes, roh kuno, dewa klan salju, klan es, dan semua yang lain dari jenis mereka. Tentu saja, kebanyakan orang hanya mempertimbangkan cerita-cerita itu, jadi Meng Qing tidak pernah menganggapnya terlalu serius. Siapa yang mengira dia akan pernah berbicara dengan dewa legendaris yang dulu dia dengar ketika dia masih kecil? Apakah dia benar-benar Roes? Meng Qing tercengang. Apa, kamu pernah mendengar tentang aku, bukan, gadis kecil? Desak Roes. Dia terus memanggil Meng Qing seorang gadis kecil, tapi itu benar-benar normal. Dia telah hidup begitu lama dan dia adalah roh primordial Genesis. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk berbicara seperti itu. Meng Qing memandang Roes dan bertanya, Lin Feng memintamu untuk menyelamatkanku. Ya, jawab Roes. Bagaimana dia? Tanya Meng Qing dengan cemas. Sangat bagus. Dia memiliki bayi perempuan dan bayi laki-laki yang baru. Liu Fei adalah ibu mereka. Jawab Roes. Meng Qing sangat senang. Liu Fei punya anak. Akhirnya, dia sangat senang untuk Liu Fei. Ngomong-ngomong, kenapa kamu menanyakan semua pertanyaan itu padaku? Kamu seharusnya bangun, kata Roes pada Meng Qing. Meskipun dia tidak mengapa dia tidak bangun setelah membebaskan diri, dia tidak keberatan. Ketika Meng Qing mendengar Lin Feng telah meminta Roes untuk membangunkannya, dia mengangguk, karena dia tidak ingin Lin Feng terlalu khawatir. Roes mengangguk dalam diam. Dia mengangkat tangan kirinya, es ki mengelilinginya dan jiwa Meng Qing. Meng Qing dan Roes menghilang dari mimpinya. Setelah itu, Meng Qing membuka matanya dan menggosok matanya. Dia bangun. Bab 1046, Reuni. Subscribe Penatua. Kamu sudah bangun. Meng Qing duduk dan mendengar suara Roes, tetapi dia tidak bisa melihat Roes, hanya seberkas cahaya putih. Tuan, apakah itu kamu? Tanya Meng Qing. Meskipun pertanyaannya bodoh, dia harus memastikan. Tentu saja ini aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tanya Roes dengan sabar. Dia semakin tertarik pada Meng Qing. Dia benar-benar berharap Meng Qing menjadi Jenderal S-nya. Jika dia menolak, Roes tidak akan berhenti bertanya padanya.
Terima kasih telah menyelamatkan aku, Tuan, kata Meng Qing, tersenyum pada sinar cahaya. Roes menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu berterima kasih padaku, aku tidak menyelamatkanmu. Kamu bisa bangun lebih awal. Ngomong-ngomong, karena kamu sudah bangun, kenapa kamu tidak meminta untuk melihat Lin Feng? Tanya Roes dengan ragu. Ketika Meng Qing mendengar itu, dia tetap diam. Dia memang telah terbebas dari racun sejak lama, tetapi dia tidak berani bangun karena dia takut menghadapi Lin Feng. Dia tidak ingin menjadi beban baginya. Ketika Roes melihat Meng Qing tidak menjawab, dia merasa geli, mengetahui apa yang dipikirkan gadis kecil itu. Dia berpura-pura koma untuk menghindari menyebabkan masalah bagi Lin Feng, agar tidak menjadi beban. Istri yang luar biasa, tidak heran Lin Feng mencintainya lebih dari apapun. Seperti yang diharapkan, Meng Qing benar-benar berbeda dari semua wanita lain. Lin Feng telah menggambarkan situasi dengan akurat. Meng Qing dan Lin Feng benar-benar peduli satu sama lain, mereka berdua jujur, dan mereka sangat dekat. Cinta mereka satu sama lain adalah tanpa syarat. Lin Feng menyukai Huang Nu dan Huo Wu, tetapi mereka tidak sedekat itu. Mereka juga tidak punya anak bersama, jadi hubungannya tidak kuat. Seorang wanita tanpa anak tidak mendapat banyak perhatian dan cinta dari suaminya. Gadis kecil, Lin Feng dan aku berbicara, dan setuju bahwa ketika kamu bangun, kamu bisa menjadi Jenderal S aku. Bagaimana menurutmu? Tanya Roes. Dia tidak merasa ingin membuang waktu. Ketika Meng Qing mendengar itu, dia merasa tidak siap. Sulit untuk dijawab. Dia tidak tahu apa itu Jenderal S. Aku tahu kamu tidak tahu apa tugas seorang Jenderal S, tapi aku bisa memberitahumu bahwa Jenderal S adalah pelayanku dan mereka bisa mendapat manfaat dari semua yang aku miliki. Mereka juga berkembang sangat cepat. Kamu tidak ingin menjadi beban bagi Lin Feng, kan? Kamu hanya memiliki kekuatan lapisan dewa tertinggi tingkat tinggi sekarang. Kamu tidak akan bisa membantu Lin Feng dengan kekuatan semacam itu. Jika kamu setuju untuk menjadi Jenderal S, aku dapat menjamin bahwa kamu akan menyusul Lin Feng dalam waktu 6 bulan. Bagaimana menurutmu? Tanya Roes. Dia tidak terlalu percaya diri, tetapi dia melakukan yang terbaik. Namun, dia sudah menebak apa yang dipikirkan Meng Qing. Meng Qing jelas tertarik. Dia secara alami ingin membantu Lin Feng, jadi dia tahu tidak mungkin ada perbedaan tingkat besar di antara mereka, atau itu akan menjadi pengalaman buruk bagi mereka berdua. Menjadi Jenderal S untuk Roes akan menjadi kehormatan besar bagi anggota klan salju. Siapapun akan menerima. Baiklah, Tuan, aku terima, Meng Qing mengangguk. Matanya dipenuhi dengan harapan. Ketika Roes mendengar Meng Qing, dia tersenyum, tetapi tidak ada yang bisa melihatnya. Baiklah, aku akan memanggil Lin Feng kalau begitu. Ice Spirit mengangguk. Dia menghilang dari kamar. Lin Feng sudah merasa Meng Qing sudah bangun dan siap untuk pergi ke kamar ketika dia melihat sinar putih melayang di depannya sebelum memasuki es mutiara. Dia bangun. Masuk, kata Roes dengan tenang, sebelum menghilang. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tidak memikirkan Roes lagi. Dia bergegas ke kamar dengan Lin Su di tangannya. Ketika Liu Fei melihat itu, dia tersenyum, tetapi tidak masuk. Yue Menghe dan King Feng keluar. Mereka melihat Liu Fei berdiri di sana sendirian, dan merasa prihatin terhadapnya. Kamu sangat lemah dan keluar seperti ini. Cepat dan kembali. Petik 2. Bu, Sister Meng Qing sudah bangun, kata Liu Fei kepada mereka, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yue Meng dia menyala, dia melihat ke kamar dan bertanya, Lin Feng ada di sana. Ya, itu sebabnya aku menunggu di luar, kata Liu Fei tersenyum sabar dan menurunkan matanya. Gadis bodoh. Tidak perlu menunggu di sini bahkan jika Meng Qing sudah bangun. King Feng, bawa Liu Fei, Yue Meng dia menginstruksikan King Feng. King Feng meraih tangan Liu Fei dan membawanya kembali ke rumah. Yue Menghe dan King Feng membawa Liu Fei ke koridor di dalam rumah. Mereka memandangi pintu rumah terakhir untuk sementara waktu, tetapi tidak mengganggu mereka. Biarkan mereka mengobrol. Ayo pergi ke dapur dan memasak. Sister Meng Qing baru saja bangun jadi dia pasti merasa lemah, usul King Feng dengan lembut. Dia tidak sekuat dan sekuat biasanya, terdengar jauh lebih lembut. Itu semua berkat Yue Menghe. Dia berkemauan keras, dan semua istri Lin Feng dipengaruhi olehnya. Ya, terima kasih atas kata kerasmu, King Feng, Yue Menghe setuju, dan mereka semua pergi ke dapur. Di kamar Meng Qing, Lin Feng memegang Lin Zu di tangannya dan menatap Meng Qing, yang sudah berdiri. Itu bukan mimpi. Meng Qing memandang Lin Feng, senyumnya murni dan manis. Suamiku, itu bayi Liu Fei. Tanya Meng Qing. Dia tidak tahu harus berkata apa. Bayi itu tampak seperti banyak Lin Feng. Lin Feng tersenyum dan mengangguk. Ya, namanya Lin Su. Lin Su. Oh begitu. Nama yang sangat bagus. Kamu punya anak perempuan juga, bukan? Tanya Meng Qing. Kamu tahu, Roes sudah memberitahu kamu. Lin Feng terkejut. Ya, dia melakukannya. Aku sangat senang Suster Liu Fei akhirnya memiliki seorang anak.
Kamu harus memperlakukannya dengan baik mulai sekarang, kata Meng Qing dengan sungguh-sungguh. Lin Feng tidak keberatan, dia menikmati mendengarkannya. Tentu saja, Liu Fei telah mendukung aku selama bertahun-tahun. Dia juga merawat orang tua aku. Aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk membuatnya merasa sedih. Lin Feng tersenyum. Dia melangkah lebih dekat dengannya dan meraihnya. Suasana menjadi canggung. Baiklah, baiklah. Kami sudah tua sekarang. Kami sudah lama bersama. Anak-anak lebih penting sekarang, kata Meng Qing ketika dia mengerti Lin Feng ingin berhubungan S3 kilodetik, tersenyum geli. Lin Feng menghela nafas dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Kamu baru bangun. Apakah kamu tidak merasa sakit? Jika ada sesuatu, katakan padaku dengan cepat, desak Lin Feng, khawatir tentang kesejahteraannya. Meng Qing tersentuh, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya, aku merasa baik dan sehat. Baiklah kalau begitu, Lin Feng tersenyum. Suasana menjadi sunyi. Lin Feng tidak tahu bagaimana cara memberitahu Meng Qing tentang kondisi Ice Spirit. Meng Qing juga tetap diam. Dia telah setuju untuk menjadi Jenderal SROS tanpa otorisasi Lin Feng. Dia mungkin marah. Suamiku, mereka berdua berbicara pada saat yang sama, saling memandang, dan tertawa. Suasana menjadi lebih hangat lagi. Kamu duluan, Lin Feng menyeringai. Meng Qing berkata dengan lugas, aku menerima permintaan Guru Ice Spirit. Kamu setuju untuk menjadi Jenderal S? Lin Feng menegaskan. Kamu tidak ingin aku, suami? Tanya Meng Qing dengan gugup. Dia benar-benar takut Lin Feng akan mengatakan tidak. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak, itu hal yang baik. Aku ingin menerima untuk kamu, tetapi kemudian aku pikir akan lebih baik jika dia bertanya langsung kepada kamu, dan bukan aku. Aku senang untuk kamu. Petik 2. Itulah yang aku pikirkan, desah Meng Qing, lega. Ayo, mari kita pergi menemui saudarimu. Yi Renlei ada di sini juga sekarang, omong-omong, Lin Feng memberitahunya. Meng Qing tidak terkejut, dia kenal Yi Renlei. Dia tahu bahwa jika Lin Feng dan Yi Renlei pernah bertemu satu sama lain lagi, itu tidak bisa dihindari, dan itulah yang terjadi. Meng Qing mengambil Lin Zhu dan menatapnya seolah anak itu adalah miliknya. Lin Feng meletakkan tangannya di pinggangnya dan mereka berjalan keluar ruangan. Seluruh keluarga akan berkumpul lagi. Kali ini, Yi Renlei dan King Feng ada di sana juga, seperti juga dua orang baru, Lin Zhu dan Lin Xitian. Hanya Huo Hu dan Huang Nu yang belum memiliki anak. Bab 1047, Perjalanan menuju Petualangan Baru. Subscribe Penatua. Setelah pertemuan keluarga, Lin Feng harus pergi lagi. Semua orang tahu itu. Dia telah menghabiskan setidaknya 3 minggu di sana, sehingga akhir bulan itu sangat dekat. Lin Feng harus kembali ke Tiandong City untuk kompetisi. Meng Qing tidak pergi dengan Lin Feng. Dia telah setuju untuk menjadi Jenderal S Roh-Roh, jadi dia harus tinggal bersamanya. Lin Feng juga telah menempatkan Mutiara Es di bawah tanah dunia rohnya. Setelah penciptaan dunia es di bawah dunia rohnya, itu juga akan menjadi waktu bagi roh es untuk menembus ke lapisan leluhur yang saleh. Hari itu tidak terlalu jauh. Lin Xitian memandangi bayi-bayinya yang baru lahir, Lin Zhu dan Lin Xitian. Mereka berdua terlihat menggemaskan. Lin Feng merasa lega mereka berdua tampak bahagia. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua wanita dan pergi. Yi Renlei tidak tinggal di dunia rohnya. Dia tidak menyukai suasana, jadi dia pergi dengan Lin Feng dan kembali ke Tiandao Yuan, yang sekarang berada di Kekaisaran Falan. Sekte Lei dan Sekte Naga Kuno juga ada di Kerajaan Falan akhir-akhir ini. Kekaisaran Falan telah menjadi kekaisaran yang sangat kuat di benua ini berkat kelompok-kelompok kuat itu. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan tempat seperti kota Tiandong, mereka masih kuat. Fa Chun awalnya khawatir. Dia mengira kelompok-kelompok berpengaruh baru di kekaisaran mungkin mencoba untuk menduduki mereka dengan paksa, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa mereka tidak tertarik untuk mengelola sebuah kerajaan. Satu-satunya hal yang terjadi adalah bahwa leluhur tua Kekaisaran Falan meminta Sekte Naga Kuno untuk menetap di luar kota kekaisaran untuk menjaganya. Fa Chun setuju. Dia tidak mampu menyinggung kultivator lapisan Dewa Agung keempat. Selain itu, dengan naga sebagai penjaga, kekaisaran sangat aman. Terlepas dari semua itu, Fa Chun masih menjadi kaisar. Tiandao Yuan berada di sebelah timur Kekaisaran Falan. Itu tidak jauh dari kota Tiandong, jadi nyaman bagi Lin Feng untuk pergi ke sana. Dia menemani Yi Renlei ke Tiandao Yuan. Lin Ho dan Si Siming, yang telah dihidupkan kembali, sekarang memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima lagi, seperti dulu. Kali ini, Lin Feng memiliki 2 pembudidaya lagi dari lapisan Dewa Agung kelima di sisinya. Dia memiliki kekuatan yang keempat sendiri, jadi tidak masalah musuh yang mereka temui, mereka tidak perlu khawatir. Lin Feng dan teman-temannya terbang menuju kota Tiandong. Mereka butuh sehari. Lin Feng dan 2 orang menemukan penginapan yang bagus di Tiandong City, dan kemudian Lin Feng menempatkan Si Siming dan Lin Ho di dunia rohnya. Si Siming sudah ada di sana sekali, jadi Lin Ho tidak khawatir. Lin Feng bersiap-siap dan pergi lagi.
Dia mencari jalan ke klan manusia kuno. Dia sudah memiliki alamatnya. Dia merasa perjalanan baru akan dimulai. Di malam hari, bintang-bintang berkelap-kelip, dan bulan menerangi tanah. Itu cerah dan mengkilap. Lin Feng terbang bersama. Ada banyak pembudidaya kuat di kota Tiandong, karena 3 dari 4 sekte besar dan klan ada di sana. Lin Feng tidak takut pada siapapun, tetapi dia juga tidak ingin menimbulkan masalah. Butuh setengah jam untuk menemukan alamat yang diberikan Fu Hao padanya. Lin Feng mendarat di puncak pegunungan yang panjang dan sempit. Klan manusia kuno ada di suatu tempat di sini. Lin Feng membaca catatan di atas kertas yang telah diberikan Fu Hao kepadanya. Orang-orang tidak bisa terbang ke wilayah klan manusia kuno, atau para penjaga menyerang tanpa ragu-ragu. Bahkan Fu Hao harus berjalan ke wilayah mereka. Lin Feng mulai berjalan melalui pegunungan. 20 menit kemudian, dia tiba di puncak gunung dan mencium bau daun busuk. Ada kabut putih di sekitarnya. Lin Feng merasa seolah-olah dia baru saja tiba di negeri dongeng. Ada lempeng batu raksasa di sana, panjangnya ratusan meter. Sebuah puisi panjang ditulis di atasnya. Ayat pertama, pertarungan hebat di tengah hujan, apakah aku memerintah dunia ini? Ayat terakhir, kegilaan menggelegar guntur, bukan esensi dunia. Pada gulir horizontal ditulis, satu pedang yang bisa memotong langit. Surat-surat itu sangat besar, dan tampaknya diukir menggunakan pedang. Ketika Lin Feng merasakan ki itu, dia mengerti bahwa orang yang telah menulis puisi itu setidaknya sekuat Fu Hao. Ada lebih banyak huruf raksasa di atas lempengan batu, klan manusia kuno. Klan manusia kuno adalah klan yang sangat kuat, dengan leluhur yang saleh sebagai pemimpin, dibandingkan dengan itu, klan iblis kuno dan klan jiwa kuno benar-benar pecundang. Mereka juga tidak berbudi luhur, sedangkan klan manusia kuno. Lin Feng mengeluarkan Sword of Remote Times dan mulai melakukan tarian pedang. Dia tidak tahu kenapa, dia hanya bergolak karena kegembiraan, dan ingin menggunakan pedangnya. Ada jejak biru di mana-mana di udara di sekitarnya, dan jejak ki yang tajam. Lin Feng memotong semua pohon di sekitarnya dengan angin yang sangat kencang. Dia mulai berputar lebih cepat, dan pedangnya mulai memancarkan ledakan sonik yang didengar orang-orang di klan manusia kuno. Orang-orang di klan manusia kuno sebenarnya sudah beristirahat, jadi ketika mereka mendengar suara pedang itu, mereka tercengang. Para penjaga semua bergegas mendekat dengan cemas. Beberapa jenius muda yang awalnya beristirahat juga mengikuti, ingin melihat siapa pembuat onar itu. Lin Feng sudah tenggelam dalam pikirannya. Dia terus melakukan tarian pedangnya. Dia membayangkan pembudidaya pedang yang sangat kuat kembali di zaman kuno. Marah dan bergegas ke mahkota, berselancar di bawah hujan lebat, memandang ke langit dan memberikan tangisan panjang, sedih, aspirasi dan tekad yang tinggi, kuat dan sengit, 30 prestasi, debu dan pasir, 8.000 li ke awan dan awan bulan. Jangan sia-siakan masa mudamu atau kamu akan sedih. Jangan biarkan siapapun mempermalukan kamu, kamu membenci seseorang. Kemudian hancurkan mereka. Maju dengan kemauan gigih, hancurkan pegunungan Helan. Beri makan tekad dan kelaparanmu untuk sukses dengan daging musuhmu, padamkan dahaga kebahagiaanmu dengan darah mereka. Hancurkan gunung, sungai, dan lemari besi surga. Teriak Lin Feng. Suaranya bergema di mana-mana di klan manusia kuno. Banyak orang mendengarnya menyanyikan puisi itu. Banyak orang bahkan mulai merasa sangat antusias dan ingin berkelahi. Ketika Fu Hao mendengar lagu keras Lin Feng, dia heran. Puisi itu memang bagus, itu membuat orang merasa seperti berkelahi, meningkatkan moral pejuang. Dia ingat semua hal gila yang telah dia lakukan ketika dia masih muda, dan tidak menyesali apapun. Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak membaca makalah yang aku berikan kepada kamu? Kamu tidak bisa terbang di sini atau melakukan tarian pedang di gerbang klan. Kamu sedang menyebabkan masalah sekarang, pikir Fu Hao menggelengkan kepalanya. King kecil, masuk. Seseorang mengetuk pintu. Seorang anak laki-laki berjubah biru hijau masuk dan menundukkan kepalanya. Pergi ke pintu gerbang dan memanggil Lin Feng untukku. Jika beberapa jenius muda dan tua-tua ingin melawannya, biarkan mereka menyelesaikannya terlebih dahulu. Jika kamu memiliki firasat buruk, lakukan sesuatu, tapi ingat, Lin Feng tidak bisa terluka, apapun yang terjadi. Petik 2. Dimengerti, ayah, jawab anak itu, dan meninggalkan ruangan. Di gerbang klan, sudah ada ratusan murid dari klan manusia kuno, dan lebih banyak lagi yang datang. Semua orang melihat Lin Feng melakukan tarian pedang. Lin Feng terus berteriak dan menari. Dia ingin memotong kepala beberapa musuh dengan pedangnya. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia memperhatikan banyak orang, semua murid dari klan manusia kuno, menonton dari hanya beberapa ratus meter jauhnya. Orang-orang terdekat adalah lelaki tua berjubah merah memandang pedangnya dengan muram. Lin Feng mengerutkan kening. Dia akhirnya ingat dia dekat dengan wilayah klan manusia kuno dan bahwa dia tidak bisa terbang ke sini, tapi sekarang dia baru saja melakukan tarian pedang dan melanggar aturan. Tapi dia juga tahu dia tidak melakukannya dengan sukarela. Itu karena energi pedang di lempeng batu raksasa.
Jika orang-orang itu tidak mengganggunya, dia mungkin telah berhasil mengendalikan energi itu setelah seharian belajar. Sayangnya, dia tidak memiliki kesempatan itu, dan orang-orang ini telah merusak praktiknya pada saat terbaik. Dia mungkin tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Lin Feng tidak senang. Bab 1048, Jenius Muda, Jiao Kui. Subscribe Penatua. Kamu siapa? Kamu berani melakukan tarian pedang di gerbang klan manusia kuno. Apakah kamu merasa ingin bunuh diri? Petik 2. Lebih dari 1000 orang melihat Lin Feng pada saat itu. Terlepas dari beberapa murid biasa, ada juga para tetua dan jenius muda. Salah satu tetua baru saja berteriak marah. Suasana menjadi lebih tegang dan tegang. Para murid dari klan manusia kuno juga mendekati Lin Feng dengan senjata mereka di tangan mereka. Jika para tetua memberi mereka perintah untuk menyerang, mereka akan mencoba membunuh Lin Feng. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak cukup kuat untuk itu. Lin Feng masih memegang pedangnya dari Remote Times. Lampu pedang belum menghilang. Sebaliknya, mereka bersinar lebih terang dan lebih cerah. Dia tampak seperti pedang sendiri. Jika seseorang menyentuhnya, rasanya seperti dipotong menjadi dua. Tetua yang baru saja berteriak dengan marah mengenakan jubah biru. Dia menatap Lin Feng dengan marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa yang berani menyebabkan masalah di gerbang klan manusia kuno? Jika dia mau, dia bisa membunuh orang yang menyebabkan masalah. Dia tidak membutuhkan tetua lain atau otorisasi tetua tertinggi. Lin Feng menatap yang lebih tua. Dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima. Dengan tingkat kultivasi semacam itu, dia berada di antara para pembudidaya terkuat di dunia itu, tetapi statusnya di klan manusia kuno tampak agak biasa. Lin Feng memiliki kesan baru dari klan manusia kuno ketika dia melihat itu. Dalam kelompok lain, seorang kultivator lapisan Dewa Agung kelima bisa menjadi tetua tertinggi, tetapi di klan manusia kuno, dia hanya seorang tetua. Itu luar biasa. Apa? Kamu pikir aku akan melepaskanmu jika kamu tetap diam? Tanya lelaki dengan pakaian biru itu datar. Dia bahkan tampak lebih muram. Lin Feng hanya menatapnya diam-diam dan memegang pedangnya dari Remote Times bahkan lebih tegas. Dia telah melanggar aturan klan manusia kuno, jadi mencoba membenarkan dirinya sendiri sekarang tidak berguna. Pria tua itu tidak akan berubah pikiran. Karena itu, Lin Feng tidak berusaha. Jika mereka ingin membunuhnya, mereka bisa datang dan menyerang. Bagaimana dengan Fu Hao? Karena Fu Hao telah memilihnya untuk berpartisipasi, dia mungkin tidak akan membiarkan Lin Feng mati dengan mudah, kan? Itu sebabnya Lin Feng tidak khawatir sama sekali. Perkelahian tidak bisa dihindari. Lin Feng tidak benar-benar peduli, tetapi jika orang tua itu berani menyerang, Lin Feng pasti akan melakukan serangan balik. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran yang bagus untuk kamu pahami. Teriak orang tua itu dengan marah. Pedang putih muncul di tangannya dan melintas. Jejak pedang 1000 meter muncul di langit dan memotong ke arah Lin Feng. Lin Feng bisa merasakan bahwa pedang Qi itu tangguh. Namun, itu masih belum cukup untuk mengalahkannya, terutama karena ia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat. Dia sekarang bisa bersaing dengan pembudidaya kelima. Lin Feng bisa bersaing dengan orang-orang yang lebih kuat darinya dengan 2 lapisan kultivasi, sehingga orang tua itu tidak mengancamnya. Lin Feng bahkan bisa mengakhiri pertarungan dengan cepat, tapi dia tidak ingin menjadi terlalu terkenal di sini. Dia ingin diam-diam di klan manusia kuno, terutama karena beberapa orang jauh lebih kuat daripada dia di sana, seperti Zi Jingxiao. Meskipun dia telah menembus ke lapisan Dewa Agung keempat, dia tahu bahwa dalam pertarungan melawan Zi Jingxiao, paling-paling dia akan mendapat hasil seri. Kun dan Yu mendukungnya, dan juga kartu trufnya. Dia sudah memikirkan semua ini, tetapi melawan lelaki tua itu, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia bisa bertukar beberapa serangan dengannya dan menunggu Fu Hao datang dan menyelamatkannya. Bagaimanapun, dia ada di sana untuk ujian, dia tidak ingin menjadi musuh dengan klan manusia kuno. Lin Feng menyerang balik. Jejak biru muncul di langit di belakang Sword of Remote Times. Lampu putih dan biru bertabrakan, dan ada 2 ledakan. Banyak orang tercengang. Boom-boom. Lin Feng dan orang tua itu didorong mundur 100 meter. Lin Feng tampak tidak tergerak. Pria tua itu tampak murung. Tingkat kultivasi Lin Feng lebih rendah dari dia dan dia baru saja menyebabkan masalah, tetapi dia belum berhasil mengajarinya pelajaran yang baik, yang membuatnya marah. Dia tidak mengerti mengapa Lin Feng begitu kuat. Tidak ada yang tahu bahwa Lin Feng telah berbelas kasihan. Jika Lin Feng menggunakan kekuatan penuhnya, orang tua itu akan menderita kekalahan telak seketika. Lin Feng baru saja bermain pada saat itu. Tidak ada lagi. Tapi lelaki tua itu tidak tahu itu. Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya segera. Dia harus bersayap, karena Lin Feng telah melanggar aturan klan manusia kuno. Pria tua itu meraung marah, wajahnya ganas. Jubah birunya berkibar ditiup angin, dan pedangnya terbelah menjadi 2 pedang. Kedua pedang itu berubah menjadi ratusan, dan kemudian ribuan pedang melayang di udara. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tampak muram. Orang tua itu sudah menggunakan beberapa serangannya yang paling kuat. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam.
Mungkin bukan saat yang tepat untuk mencoba menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan jika ketegangan muncul antara dia dan klan manusia kuno, dia masih harus melindungi dirinya sendiri, karena dia tidak bisa terluka. Fu Hao mungkin akan mengerti. Berpikir tentang itu, Lin Feng memutuskan untuk tidak berbelas kasihan. Pedangnya dari Remote Times menghilang. Dia mengangkat tangan kanannya, dan jejak emas raksasa muncul. Lebarnya ribuan meter dan terus bertambah besar. Pada akhirnya, jejak kekaisaran ratusan zang lebar muncul dan menghapus langit. Ribuan pedang tertutup oleh jejak kekaisaran sekarang. Boom, boom, boom. Uap, uap, uap. Dua macam suara beresonansi. Lin Feng dan orang tua itu berdua menggunakan serangan yang sangat kuat. Energi mereka bertabrakan, tapi jejak kekaisaran Lin Feng tampaknya tidak bisa dihancurkan. Itu memblokir semua pedang. Lin Feng menggertakkan giginya dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokirnya. Dia bisa merasakan tekanan besar. Mengalahkan seorang kultivator dari lapisan Dewa Agung kelima tidak mudah, terutama ketika seorang tetua klan manusia kuno. Oleh karena itu, Lin Feng harus menemukan cara untuk menyingkirkan orang tua itu. Berpikir tentang itu, Lin Feng tiba-tiba mendorong jejak kekaisarannya dengan semua kekuatannya. Ada ledakan luar biasa. Jejak kekaisaran meledak, tetapi juga menghancurkan semua pedang pada saat yang sama. Kartu truf pria tua itu telah dihancurkan oleh Lin Feng. Dia batuk darah dan terlempar, jatuh ke tanah. Pada akhirnya, seorang pemuda dengan pakaian hitam keluar dari kerumunan dan mengangkat lelaki tua itu. Tapi Lin Feng mendorongnya kembali ke tanah. Pria muda dengan pakaian hitam menghadap Lin Feng dan menatap lurus ke matanya. Matanya dipenuhi amarah. Jika aku tidak salah, kamu harus menjadi salah satu dari dua jenius muda yang diceritakan pemimpin itu kepada kami. Tapi kamu yang mana, Lin Feng atau Chu Chun Qiu? Pria itu terdengar dingin dan tidak senang. Lin Feng balas menatap pria itu. Mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, lapisan Dewa Agung keempat, tetapi dia tampak jauh lebih berbahaya daripada orang tua itu, meskipun yang terakhir memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Karena kamu sudah menebak, apa yang ingin kamu lakukan? Jawab Lin Feng santai. Banyak ekspresi orang mengeras ketika mereka mendengarnya. Qi bersiul. Suasana menjadi tegang. Orang-orang tetap waspada. Lin Feng tidak menghadapi seorang tetua dari klan manusia kuno, tetapi salah satu jenius muda dari 4 sekte dan klan besar, Jiao Kui. Hanya 2 atau 3 pangkat yang memisahkannya dan Zi Jingxiao, di peringkat sehingga ia bisa bahu-membahu dengan Zi Jingxiao. Sekarang jenius muda itu marah. Jiao Kui ingin bertarung melawan Lin Feng. Menonton dari sudut, Zi Jingxiao tampak khawatir. Kun tersenyum. Dia memiliki keyakinan pada Lin Feng. Juga, Zi Jingxiao dan Jiao Kui sama sekali bukan teman, jadi mereka berharap Lin Feng akan memberinya pelajaran yang baik. Kamu terlihat seperti hantu. Rambutnya berkibar tertiup angin. Dia tetap diam. Zi Jingxiao menatap kedua orang itu, khawatir. Lin Feng sudah bisa mendengar beberapa murid berbicara, jadi dia menebak nama pria itu. Jiao Kui, yang sekuat Zi Jingxiao, dan seorang jenius muda dari klan manusia kuno. Bab 1049, Setengah Pertempuran, Subscribe Penatua. Pemimpin mengatakan bahwa Chu Chun Qiu bijaksana dan tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa Lin Feng tajam, agresif, dan impulsif, jadi aku tahu kamu Lin Feng, kata Jiao Kui dengan muram. Lin Feng lebih terkenal daripada Chu Chun Qiu. Beberapa jenius muda terkejut, sementara yang lain marah pada Lin Feng. Mereka ingin menamparkan Lin Feng setelah kehilangan tempat mereka dalam ujian karena dia. Tapi sekarang Jiao Kui ada di sini, mereka harus memberinya wajah. Mereka yakin Jiao Kui akan bisa memberi pelajaran yang baik bagi Lin Feng. Memang, aku Lin Feng mengangguk. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Kamu berani melakukan tarian pedang di klan manusia kuno, kamu tampak begitu alami dan tidak terkendali dan kamu membuat aku ingin bertarung. Jadi, mari kita bertarung, kata Jiao Kui dengan gembira. Dia hanya berpura-pura. Dia ingin menghancurkan Lin Feng, tetapi dia tidak bisa mengatakan itu secara terbuka. Lin Feng mengerutkan kening. Dia tidak mengira Jiao Kui ingin bertarung dengan mudah. Tidak masalah, tapi aku tidak akan bertarung tanpa sesuatu yang dipertaruhkan. Kalau tidak, itu tidak menarik, Lin Feng setuju. Jiao Kui mengerutkan kening. Dia memandang salah satu tetua. Mereka semua menatap Lin Feng. Jika kamu menang melawan aku akan mendukungmu dan memberitahu para tetua untuk membiarkanmu pergi. Jika aku menang, kamu akan dihukum. Bagaimana menurutmu? Tanya Jiao Kui. Lin Feng hanya ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Ini adalah kesempatan. Lin Feng mengangguk, dan menerima taruhan. Baiklah, aku setuju. Lin Feng tersenyum lebar. Dia mengambil slot of Remote Times kembali dan tajam ki perlahan muncul darinya. Pertarungan akan segera dimulai. Jiao Kui tidak memberi Lin Feng kesempatan apapun, berkedip ke depan seperti panah. Ki-nya tumbuh semakin menakutkan. Dalam sekejap mata, dia berada di depan Lin Feng.
Kecepatannya luar biasa. Lin Feng tidak bisa membuang waktu. Dia melintas ke depan juga, dan lampu keemasan muncul. Dia tampak seperti Buddha dan iblis pada saat yang sama. Kinya menimbang miliaran jin dan itu bergulir untuk menemui Jiao Kui. Energi mereka bertabrakan. Aura sale Lin Feng dan Jiao Kui yang mempesona dan ki mereka mengagumkan. Jiao Kui terpesona kembali. Lin Feng didorong mundur 1000 langkah, tapi dia tidak jatuh. Dalam serangan pertama, Lin Feng memiliki keunggulan dalam hal kekuatan, sedangkan Jiao Kui memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, tetapi Lin Feng memiliki keunggulan keseluruhan. Jiao Kui tetap waspada. Dia awalnya ingin bermain dengan Lin Feng tetapi sekarang dia mengerti dia tidak bisa, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya atau semua orang akan mengolok-oloknya. Hati Jiao Kui mulai berdetak kencang. Dia tahu dia harus menggunakan serangan yang tepat untuk mengalahkan Lin Feng sekarang. Jiao Kui berteriak dengan marah dan mengepalkan tinjunya. Kinya mendidih di sekitarnya. Semua orang di klan manusia kuno bisa mendengarnya. Lin Feng menyaksikan Jiao Kui saat dia melemparkan pukulan, mencoba untuk menghancurkan Lin Feng. Detak jantung Lin Feng dipercepat. Dia tidak punya waktu untuk berpikir, dia melakukan segel tangan dan melemparkan pukulan juga. Energi mematikan mereka bertabrakan. Lin Feng terpesona oleh pukulan pertama Jiao Kui. Pukulan lain tiba, tetapi dia membungkuk dan menghindarinya, atau dia akan jatuh di tanah. Lin Feng berakhir di atas batu raksasa. Dia memadatkan kekuatan spiritual kejadian dan iblis ki di tinjunya dan melemparkan lebih banyak pukulan. Dua bayangan tangan hitam raksasa yang dipenuhi dengan cahaya keemasan muncul. Tangan mereka bertabrakan dan energi bersinar. Jiao Kui terlempar ke belakang dan hampir menabrak kerumunan, tapi untungnya dia berhasil minggir dan menghindari mereka. Dia melemparkan pukulan ke bayangan tinju raksasa dan kemudian yang lain di dada Lin Feng. Lin Feng meraung, melemparkan pukulan, dan menghancurkan bayangan pukulan Jiao Kui, tetapi masih didorong mundur beberapa langkah. Dia baik-baik saja sementara Jiao Kui pucat. Jiao Kui sudah menggunakan banyak ki murni, tapi Lin Feng baik-baik saja, yang membuat Jiao Kui marah. Sekarang giliranku untuk menghancurkanmu. Lin Feng tersenyum. Ge terbang menuju Jiao Kui, meringkas kekuatan spiritual Genesis ke tangan dan kakinya. Jiao Kui tampak lebih muram, dia khawatir, tetapi dia tidak bisa tersentak atau orang-orang akan mengejeknya. Bahaya mengintai. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi udaranya penuh dan suram. Banyak dari mereka yang menonton mundur. Ketika Zi Jingxiao melihat itu, dia tampak khawatir. Lin Feng telah menjadi sangat kuat hanya dalam 2 bulan. Dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya melawan Jiao Kui. Apakah dia sekuat itu? Bisik Zi Jingxiao, menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti seberapa kuat Lin Feng sebenarnya. Persaingan untuk pergi ke World of Battles sangat sengit. Dari 2 lusin orang, hanya 8 yang diizinkan pergi. 2 dari 3 akan dihilangkan, yang cukup dramatis. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Persaingan seperti itu sangat penting bagi para jenius muda ini. Itu juga sesuatu yang luar biasa, dan suatu kehormatan besar, untuk pergi ke dunia pertarungan. Aturannya kejam. Zi Jingxiao khawatir. Dia merasakan tekanan besar ketika Lin Feng berkembang begitu cepat. Jiao Kui dan Lin Feng terus bertarung. Mereka berdua sangat fokus. Satu kesalahan tunggal dan mereka bisa kehilangan duel. Lin Feng tahu itu, jadi dia tetap berhati-hati. Jiao Kui juga merasa gugup. Dia tidak pernah merasa begitu cemas kecuali sekali ketika dia berperang melawan Zi Jingxiao. Pertarungan Lin Feng dan Jiao Kui sangat sengit. Jiao Kui tahu bahwa jika dia membuat satu kesalahan, dia akan kehilangan muka di depan semua murid dan tetua klan manusia kuno. Karena itu, ia tampak murung dan terus berjuang. Namun, dia takut bahwa jika dia melanjutkan, Lin Feng perlahan akan menyusul dan menghancurkannya. Pada awalnya, dia ingin bermain dengan Lin Feng dan memberinya pelajaran yang bagus. Sekarang dia takut untuk terus bertarung. Lin Feng terlalu kuat. Bocah laki-laki dengan pakaian biru dan hijau itu berpikir bahwa tidak perlu melanjutkan pertempuran, jadi dia pergi ke gerbang. Ketika dia tiba di gerbang, para murid, para tetua dan Jiao Kui semua mundur. Ketika Lin Feng melihat anak itu, dia terkejut. Dia ingat siapa dia. Lin Feng, ikut aku, pemimpin itu ingin melihatmu, kata bocah itu dengan tidak sopan, membengkokkan telunjuknya. Kemudian dia berbalik dan mulai pergi. Ketika tetua berpakaian biru mendengar itu, dia bertanya, Lin Feng melanggar aturan klan, bagaimana kita bisa melepaskannya? Ayah aku meminta aku untuk membawa Lin Feng kepadanya, ulang bocah itu datar. Dia melirik pria tua itu dengan marah, dan pria tua itu bergetar dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lin Feng mengikuti setelah bocah itu. Semua orang hanya bisa melihatnya dengan marah. Jiao Kui menyaksikan Lin Feng menghilang di kejauhan, dan mengambil napas dalam-dalam lega. Untungnya, pertarungan mereka terganggu. Dia berharap pertarungan mereka tidak akan pernah selesai. Bab 1050 memulai tanpa memerhatikannya. Subscribe Penatua. Lin Feng mengikuti bocah itu,
dan mereka berjalan untuk jarak pendek. Lin Feng melihat segala macam paviliun yang indah dan bangunan sederhana. Dua gaya berbeda hidup berdampingan di klan manusia kuno. Mereka berjalan 10 menit lagi. Bangunan-bangunan itu tidak banyak, tetapi pemandangannya indah. Ada Kun Bluestone, dan banyak murid klan manusia kuno sedang membudidayakannya. Lin Feng mengikuti bocah itu melintasi Kun. Semua murid menyaksikan Lin Feng, entah ingin tahu, aneh, atau dengan kagum. Mereka semua tahu dia harus menjadi jenius luar biasa untuk mengikuti bocah itu. Mereka ingat pemimpin itu mengumumkan dua jenius muda yang luar biasa akan mengikuti ujian beberapa hari sebelumnya, jadi beberapa murid mulai berbisik, bertanya-tanya apakah dia adalah salah satu dari dua jenius muda. Lin Feng sudah meninggalkan Kun saat itu. Mereka tiba di depan sebuah istana megah, dibingkai oleh pilar merah raksasa. Bocah itu membawa Lin Feng ke sana dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ayah, aku ada di dalam. Pergi dan lihat dia." Bocah itu kemudian berbalik dan pergi. Lin Feng mengawasinya menghilang. Dia semakin ingin tahu tentang anak kecil itu. Dia baru berusia 10 tahun, namun dia tampak begitu menakutkan dan berbahaya. Meskipun dia hanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung ketiga, dia tampak sekuat dan berbahaya seperti seorang pembudidaya lapisan kelima. Lin Feng memandang istana besar untuk waktu yang lama dan mulai menaiki tangga. Ketika dia tiba di depan pintu, dia tidak mengetuk. Dia mendengar suara yang terdengar seperti berasal dari surga dan neraka. Masuk, tidak perlu mengetuk. Lin Feng langsung merasakan tekanan lagi. Dia masih terkesan, karena dia sekarang tahu betapa sulitnya untuk menembus ke lapisan leluhur yang saleh. Lin Feng membuka pintu dan memasuki ruangan. Dia menutup pintu di belakangnya dan berbalik. Fu Hao sedang duduk di atas tahta di tengah ruangan, mengawasinya dengan jelas. Lin Feng berjalan ke Fu Hao dan membungkuk tangan. Dia berkata, "Aku sudah melakukan semua yang harus aku lakukan, Guru. Kamu memecahkan masalah kamu dan memutuskan untuk membuat aku bermasalah." Fu Hao bertanya dengan tenang. Dia tidak tampak marah, tetapi Lin Feng tahu itu. "Tuan, itu karena lempengan batu di pintu masuk klan, di mana kata-kata ditulis menggunakan pedang. Aku tidak bisa melakukan tarian pedang. Itu seperti aku tidak punya keinginan untuk menghentikan diri sendiri," Lin Feng mengakui dengan masam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Fu Hao melirik. Dia tampak tertarik dan bertanya, "Kamu mengerti apa yang ditulis?" "Setengah dari itu. Jika kamu memberi aku beberapa jam, aku akan mengerti segalanya," kata Lin Feng dengan rendah hati, karena sebenarnya, dia sudah mengerti segalanya. Fu Hao tersenyum aneh. Apa yang dia pikirkan? Lin Feng tetap diam. "Ngomong-ngomong, tidak perlu membuang waktu. Kamu harus menyelesaikan masalah itu sendiri, aku tidak akan menyelesaikannya untuk kamu. Solusinya adalah ujian. Gunakan kekuatan kamu untuk menunjukkan kepada para tetua bahwa kamu layak mendapatkan posisi dan rasa hormat mereka. Jika kamu membuat mereka tunduk, mereka secara alami akan melupakan semua ini," kata Fu Hao dengan tenang. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia terkejut kapan kompetisi dimulai. Pernahkah kamu bertarung sekali?" tanya Fu Hao, menertawakannya. Lin Feng berkedip, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ini sudah dimulai?" "Tentu saja, itu dimulai ketika kamu tiba di kota Tiandong. Apakah kamu benar-benar berpikir kompetisi semacam itu mengharuskan seseorang untuk mengatur semuanya dalam Kun?" Fu Hao tersenyum. Lin Feng mengangguk perlahan. Dia mengerti bahwa perkelahian dan kompetisi di dunia pertarungan mungkin juga seperti itu. "Kamu belum mengerti aturannya. Tidak ada panggung pertarungan, dan tidak ada sekte atau klan yang mengatur pertarungan, hanya orang-orang dari 4 sekte besar dan klan yang tahu tentang dunia pertempuran. Karena itu, ujian adalah ujian rahasia. Ketika kamu bertarung melawan Jiao Kui, itu adalah pertarungan pertama ujian. Selama 10 hari ke depan, semakin banyak perkelahian yang kamu menangkan, semakin banyak peluang yang kamu harus selesaikan di 8 besar. Kamu mengerti?" Fu Hao bertanya dengan serius. Lin Feng tercengang, dia belum pernah mendengar aturan seperti itu, tetapi itu cukup sederhana. Tidak ada organisasi, hanya perkelahian. Semakin banyak kemenangan, semakin tinggi pangkatnya. Sederhana. Lin Feng pikir itu lebih baik. "Tuan, di mana Cu Chun Qiu?" tanya Lin Feng. Dia belum melihatnya. Fu Hao tersenyum tetapi tidak menjawab itu, hanya mengatakan, "Cepat dan pergi. Saat hari ini berakhir, kamu hanya memiliki 9 hari tersisa. Ini daftar pesertanya. Kamu harus bertarung melawan orang-orang itu untuk memenangkan poin. Aku sarankan kamu mulai dengan yang ada di bagian bawah daftar," kata Fu Hao, melemparkan Lin Feng sebuah gulungan. Meskipun Lin Feng memiliki keuntungan saat ini karena tidak ada organisasi, itu juga tidak mudah. Lin Feng mengangguk dan berhenti melecehkan Fu Hao. Dia meninggalkan kamar, menutup pintu, dan terbang kembali ke Kun di timur. Beberapa orang dari daftar mungkin ada di sana. Namun, ada seseorang yang benar-benar tidak ingin ia lawan, Xi Jingxiao. Tapi Lin Feng mengerti bahwa Xi Jingxiao adalah salah satu hambatan mentalnya.
2 bulan yang lalu, dia tidak cukup kuat untuk melawannya, tapi sekarang sudah waktunya bagi Lin Feng untuk mengatasi rintangan itu. Lin Feng memutuskan untuk bertarung melawan Zi Jingxiao pertama. Dia menghormatinya. Zi Jingxiao ramah, tapi Lin Feng tidak punya alasan untuk tidak menantangnya. Sebaliknya, dia menghormatinya, jadi dia menantangnya terlebih dahulu. Zi Jingxiao berada di peringkat ke-15, Zhao Mingjun ke-14. Terlepas dari mereka, Lin Feng juga mengenal Sa Chou dari Tian Jisek. Dia 24 dalam daftar, yang terakhir. Jiao Kui, yang baru saja dia lawan, ke-18 dalam daftar yang berarti dia sekuat Zi Jingxiao. Sudah waktunya bagi Lin Feng untuk menantang Zi Jingxiao. Zi Jingxiao tinggal di halaman kecil. Tidak ada yang menyebabkan masalah di klan manusia kuno. Hanya para tetua yang bisa memecah kesunyian dan mengganggu orang. Lin Feng berlari ke halaman Zi Jingxiao. Matahari sudah tinggi di langit. Zi Jingxiao khawatir karena dia punya firasat buruk. Dia akan menantang seseorang, tetapi sekarang dia memiliki perasaan aneh. Ada orang di sini, tanya Zi Jingxiao, berbalik. Kun bereaksi dengan cepat juga. Kui berdiri dan berlari keluar dari halaman. Dia melihat ke jalan kecil menuju ke halaman dan melihat siluet yang akrab. Lin Feng, Kun tercengang. Ekspresi Zi Jingxiao menegang. Dia mengerti apa yang ingin dilakukan Lin Feng, dan tidak tahu harus berpikir apa. Bab 1051, Zhao Xiao. Subscribe Penatua. Sepertinya kamu sudah memilih lawan kedua kamu. Zi Jingxiao tersenyum dengan tenang. Dia tidak marah karena Lin Feng telah memilihnya. Zi Jingxiao tidak marah, tetapi Kun sangat marah. Dia memandang Lin Feng dan menunjuknya dengan telunjuknya, sialan kamu. Tuan aku selalu baik kepada kamu, dia khawatir tentang kamu ketika pria misterius itu mengejar kamu, dia khawatir kamu terbunuh. Dia bahkan meminta pemimpin kami untuk pergi dan menyelamatkan kamu. Kurang ajar kamu. Anehnya, kamu bahkan tidak bersyukur dan kamu memilih tuan kami sebagai lawan pertama kamu. Petik 2. Kun marah. Dia tidak peduli tentang apa yang dipikirkan Lin Feng. Dia benar-benar ingin menghancurkan Lin Feng. Lin Feng menatap Kun, lalu pada Zi Jingxiao. Jika apa yang dikatakan Kun benar, maka Zi Jingxiao benar-benar berusaha keras untuk menyelamatkannya, jadi dia harus berterima kasih. Tetapi pada saat yang sama, dia merasa ingin melawannya lebih lagi. Kun, tidak apa-apa. Jangan salahkan Lin Feng, kata Zi Jingxiao serius. Ketika Kun mendengarnya, dia berhenti berbicara, tetapi dia masih marah. Lin Feng, aku mengira kamu akan menjadi lawan pertamaku tetapi aku tidak berpikir itu benar-benar terjadi. Itu bagus juga, setelah bertarung dengan kamu, tidak peduli apakah aku kalah atau menang, aku akan tahu perkiraan peringkat aku. Setiap duel memungkinkan kita untuk maju. Aku harap duel ini akan membantu kamu dan kamu akan dapat pergi ke dunia pertempuran, kata Zi Jingxiao dengan serius. Lin Feng tersentuh. Saudara Zi, aku harap kamu tidak akan menyalahkan aku untuk keputusan ini, jawab Lin Feng sambil tersenyum masam. Aku tidak akan. Fakta bahwa kamu memilih aku sebagai lawan pertama kamu berarti kamu menghormati aku dan sangat memikirkan aku. Itu suatu kehormatan, jawab Zi Jingxiao, menggelengkan kepalanya. Dia tidak marah. Banyak hal yang akan terjadi selama ujian, jadi dia senang Lin Feng telah memilihnya sebagai lawan pertamanya. Baiklah, mari kita mulai, Lin Feng mengangguk dengan tegas saat dia berubah serius. Duel akan segera dimulai. Namun, saat Lin Feng dan Zi Jingxiao hendak memulai pertempuran, seseorang berteriak, apa? Orang pertama yang menantang kamu setahun yang lalu adalah aku, bagaimana bisa tiba-tiba berubah? Zi Jingxiao tiba-tiba tampak sedingin es. Zi Jingxiao mendorong Lin Feng ke samping. Lin Feng berdiri dan melihat ke kejauhan. Seorang pria botak dengan jubah merah darah datang. Lelaki itu tampak jahat dan seperti binatang, dia memiliki wajah feminin, tetapi dia botak. Dia tampak agak menjijikkan. Tetapi pria itu tidak lemah, berada di lapisan kelima Dewa Agung. Dia sedikit lebih kuat dari Zi Jingxiao, yang memiliki kekuatan bagian atas dari lapisan Dewa Agung keempat, dan akan menerobos ke yang kelima. Tiba-tiba, pria itu menatap Lin Feng dengan keras. Mata Zi Jingxiao dipenuhi amarah. Hahaha, Zi Jingxiao, apa masalahnya? Kamu tidak ingin bertarung duel pertama melawan aku kali ini? Pria itu tersenyum dingin. Ketika Zi Jingxiao mendengar itu, dia tidak mengatakan apapun pada awalnya, tetapi Kun dengan marah. Dia berubah menjadi Raging Bull dan menuduh pria botak itu. Kembalilah sekarang, Kun, teriak Zi Jingxiao. Ekspresinya berubah drastis, tapi sudah terlambat. Kun sudah berada di depan pria botak itu. Namun, Kun tidak dapat bersaing dengan pria botak itu, bahkan dalam bentuk aslinya sebagai Raging Bull. Pria botak itu tersenyum mengejek dan berkata kepada Zi Jingxiao, binatang buas kamu benar-benar tidak taat. Jika kamu tidak berani memberinya pelajaran yang baik, aku akan melakukannya. Ark, pria botak itu berteriak dengan dingin dan melemparkan pukulan. Energinya berbobot 100 juta jin saat membombardir dada Kun.
Dia mendarat di tanah dengan satu lutut, mengangkat kepalanya dan memperhatikan Kun, yang berteriak kesakitan dan jatuh dari langit. Ekspresi Zi Jingxiao berubah drastis. Dia bersiap untuk pergi dan menyelamatkan Kun, tetapi Lin Feng menghentikannya dan berkata dengan tenang, "Aku akan pergi." Lin Feng melintas ke arah Kun dengan kecepatan peluru. Ice Spirit, segel bagian depan. Lin Feng berkata kepada Ice Spirit pada saat yang paling penting. Roh es menyegel area seluas 100 meter di sekitar Kun, es muncul dan Kun jatuh di es itu sangat awet sehingga menghentikan kejatuhannya tanpa pecah. Lin Feng membawa Raging Bull ke puncak gunung. Kun memandang Lin Feng dengan emosi campur aduk. Lin Feng melemparkan Kun ke tanah. Kun merasa terhina. Dia berdiri kembali dalam bentuk manusia dan kembali ke Zi Jingxiao. Suasana terasa canggung. Pria botak menatap Lin Feng dengan serius untuk pertama kalinya. Dia telah mengabaikannya pada awalnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia juga cukup kuat. Tapi dia tidak tahu siapa Lin Feng. "Kamu siapa, kakak? Apakah kamu anggota klan manusia kuno? Kenapa kita tidak pernah bertemu?" Pria botak itu tersenyum. Dia terdengar dan tampak baik, tetapi Lin Feng tahu dia hanya berpura-pura. Itu adalah kompetisi, semua orang berkelahi, orang tidak ada di sana untuk berteman. Zi Jingxiao dan Lin Feng keduanya lawan pria botak. Pria botak itu juga tidak berniat berteman dengan Lin Feng. Lin Feng juga tidak bodoh. Dia tahu apa yang dimaksud pria itu dan dia tidak menjawab. Pria botak menatap Lin Feng dengan murung dan kemudian pada Zi Jingxiao, "Apa? Begitu banyak waktu telah berlalu, dan kamu tidak berani melawan aku lagi. Aku datang dari sangat jauh untuk datang ke klan manusia kuno dengan satu-satunya tujuan duel kamu, dan sekarang kamu tidak akan." Ejek pria botak itu. Dia memandang Zi Jingxiao lebih dan lebih dengan jijik. Zi Jingxiao menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa mengendalikan diri lagi. Pria botak itu benar-benar mendorongnya sampai batas. "Zhao Xiao, sepertinya aku tidak punya pilihan selain bertarung," teriak Zi Jingxiao dengan marah. Ketika Lin Feng mendengar nama pria botak itu, dia mengerti bahwa dia berasal dari Aula Zhao. Dia mungkin datang dengan Zhao Mingjun. Lin Feng melirik Kun dan bertanya dengan suara rendah, apakah Zhao Xiao memiliki latar belakang yang kuat? Kun sekarang mengerti siapa musuh sejati Zi Jingxiao, dan bukan Lin Feng. Zhao Xiao adalah seorang jenius muda dari Aula Zhao. Tidak hanya dia lebih tinggi dari tuanku di peringkat, tetapi dia juga di depan Zhao Mingjun. Dia ada di 10 besar. Dia adalah salah satu kontestan yang memiliki peluang besar untuk pergi ke World of Battles. Ketegangan antara tuanku dan Zhao Xiao muncul 500 tahun yang lalu karena tuanku suka dan mencuri seorang wanita yang disukai Zhao Xiao. Sejak itu, Zhao Xiao selalu datang ke kompetisi untuk dunia pertarungan untuk menantang tuanku. Mereka berdua menang dan kalah beberapa kali, tetapi Zhao Xiao tidak mau berhenti sehingga dia selalu datang untuk menantang tuanku, kata Kun. Dia membenci Zhao Xiao, dan ingin menghancurkannya. Sayangnya, dia terlalu lemah. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia mengerti bahwa Zhao Xiao dan Zi Jingxiao adalah musuh bebuyutan. Duel mereka perlahan dimulai. Zi Jingxiao dan Zhao Xiao mengulurkan tangan mereka pada saat yang sama, dan ledakan ki mereka muncul. Beratnya ratusan juta jin. Namun, ketika tinju mereka bertabrakan, ada ledakan besar di langit, dan seluruh pegunungan bergetar hebat. Beberapa kontestan datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak datang terlalu dekat karena kompetisi telah dimulai dan mereka tidak mampu membuang waktu. Mereka tidak punya waktu untuk menonton orang lain. Zhao Xiao dan Zi Jingxiao hampir membuat gunung runtuh saat tinju mereka terus bertabrakan dengan keras. Zi Jingxiao akan kalah. Dia tentu saja tidak senang. Pada saat yang sama, dia mengangkat kedua tangan dan kemudian dua bayangan Mahoraga muncul dan meraung. Mereka ingin melahap lengan Zhao Xiao. Pada saat itu, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Zhao Xiao tiba-tiba tampak licik dan kejam, jahat dan kejam. Mulutnya mulai bergerak dengan cara yang aneh. Ketika Zi Jingxiao melihat itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia punya firasat buruk, jadi dia mulai mundur. Tapi sudah terlambat. Zhao Xiao tersenyum kejam. Dia mengeluarkan jarum perak dari saku dadanya dan melemparkannya seperti peluru. Pada saat yang sama, dia juga melemparkan pukulan. Zi Jingxiao mengerang dengan marah dan melepaskan semua ki murni untuk mencegah jarum menembusnya. Dia menghentikannya, tapi sekarang dia tidak bisa menghentikan pukulannya. Zi Jingxiao hilang karena serangan jarum kejutan, dan terpesona. Ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah. Dia terbang dan mengejar Zi Jingxiao untuk menangkapnya. Namun, Zhao Xiao tidak akan membiarkan Lin Feng membantu Zi Jingxiao. Dia melemparkan pukulan ke dada Lin Feng. Lin Feng tidak takut. Dia melemparkan pukulan agresif kembali yang berisi kekuatan genesis spiritual. Tinju mereka bertabrakan, Zhao Xiao didorong kembali, dan Lin Feng menangkap Zi Jingxiao. Kamu tidak bisa bersaing denganku dalam hal kekuatan. Lin Feng mencibir. Dia mendarat di tanah dengan Zi Jingxiao di tangannya. Bab 1052, Ledakan Kepala. Membunuh. Subscribe Penatua.
Apakah kamu baik-baik saja? Lin Feng bertanya pada Zi Jingxiao. Zi Jingxiao agak pucat, dan ki murninya telah melemah. Zhao Xiao sangat kuat, tetapi dia menggunakan senjata rahasia untuk menyerang Zi Jingxiao, yang tidak adil. Zi Jingxiao telah menghentikannya, tetapi tidak berhasil menghentikan pukulan Zhao Xiao. Tapi itu tentang duel. Tidak peduli apa, Zhao Xiao telah menang. Keadilan tidak benar-benar prinsip dalam dunia kultivasi. Lin Feng, aku kehilangan duel pertamaku, yang melawannya. Aku lebih suka kalah melawan kamu, kata Zi Jingxiao. Dia bahkan lebih pucat. Lin Feng tahu apa yang dia maksud dan berkata, jangan khawatir, serahkan padaku, kata Lin Feng. Dia melirik kamu dan Kun. Mereka buru-buru datang untuk mendukung lengan Zi Jingxiao. Lin Feng kemudian bangkit di udara dan menghadap Zhao Xiao. Zhao Xiao menatap Lin Feng dan tersenyum, haha. Jadi, aku akan memenangkan duel keduaku melawanmu. Dengan 5 kemenangan, seseorang bisa yakin satu akan masuk 8 besar. Jadi setelah mengalahkanmu, aku hanya perlu 3 kemenangan lagi dan aku pasti akan pergi ke dunia pertarungan. Terima kasih telah memberi aku kemenangan gratis. Zhao Xiao tersenyum lebar. Dia menghina meskipun Lin Feng berhasil menyelamatkan Zi Jingxiao darinya. Namun, Zhao Xiao tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jadi itu normal bahwa Lin Feng telah berhasil. Zhao Xiao berpikir bahwa baik Zi Jingxiao maupun Lin Feng tidak bisa bersaing dengannya. Selain itu, Lin Feng baru saja menembus lapisan Dewa Agung keempat, sementara Zi Jingxiao memiliki kekuatan di atasnya. Kamu pasti Lin Feng, kata Zhao Xiao tiba-tiba. Dia baru ingat Zi Jingxiao memanggilnya dengan nama. Itu mengingatkannya bahwa Zhao Mingjun pernah menyebutkan Lin Feng tertentu, tetapi dia tidak berpikir dia akan bertemu dengannya di kompetisi. Lin Feng menyaksikan Zhao Xiao diam-diam, dan segera menyerang. Dia tidak merasa ingin berbicara dengan orang seperti itu. Ekspresi Zhao Xiao dengan cepat berubah. Dia awalnya ingin mengolok-olok Lin Feng sebentar sebelum memulai duel, mencoba untuk menghancurkan kepercayaan dirinya dan mengalihkan perhatiannya. Siapa yang mengira Lin Feng akan menyerang secara langsung? Aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Aku akan menunjukkan kepada semua orang bahwa pemimpin Tiandao Yuan adalah pecundang. Zhao Xiao tersenyum dingin. Dia melintas dan melemparkan pukulan. Anggota 4 sekte besar dan klan tahu Lin Feng adalah pemimpin Tiandao Yuan hari ini. Begitu banyak orang ingin memberinya pelajaran yang baik dan menunjukkan kepada semua orang Tiandao Yuan tidak sekuat 4 sekte dan klan besar. Lin Feng tidak takut. Dia menyodorkan dengan telapak tangan dan kekuatan yang menakutkan bergulung-gulung menuju Zhao Xiao. Telapak tangan Lin Feng dan tinju Zhao Xiao bertabrakan. Tidak ada yang menahan. Lin Feng didorong mundur 1 langkah. Dia melemparkan tendangan sambil berguling-guling di udara. Kaki kirinya bertabrakan dengan tangan Zhao Xiao dengan keras, dan Zhao Xiao terpesona. Lin Feng mengambil keuntungan dari itu untuk memflash ratusan meter ke belakang. Zhao Xiao tidak jatuh ke tanah, pertukaran mereka tidak cukup untuk membuatnya runtuh. Dia tidak mengira serangan balik Lin Feng akan sangat kuat, namun Lin Feng lebih sulit untuk bertarung daripada Zi Jingxiao. Zhao Xiao mengerang dingin. Dia merasa terhina. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mendapatkan kembali wajah. Dia harus menggunakan serangan yang sangat kuat untuk menghancurkan Lin Feng. Wrath of Heaven, teriak Zhao Xiao dengan marah. Rasanya seperti ledakan meledak di otak Lin Feng. Kilat kemasan muncul di langit. Mereka tampak seperti ular dan naga raksasa yang siap untuk terjun kapan saja. Langit menjadi gelap. Tentu saja, itu hanya di atas Lin Feng dan Zhao Xiao. Beberapa li jauhnya, langit normal. Tapi kilat turun dari langit menuju Lin Feng. Ki membuat Lin Feng bahkan lebih berhati-hati. Ini adalah kekuatan nyata Zhao Xiao, dan salah satu kartu asnya. Huff. Nikmati kekuatan murka, nak. Zhao Xiao tersenyum dingin. Dia mengangkat tangannya dan semakin banyak kilat turun dari langit. Mereka bergemuruh dengan marah dan berguling ke bawah menuju Lin Feng. Zi Jingxiao semakin khawatir. Dia berharap Lin Feng akan selamat, dan menghancurkan Zhao Xiao. Dia benar-benar berharap Zhao Xiao tidak akan menang, atau itu akan menjadi malapetaka. Lin Feng menatap kilat di langit. Mereka benar-benar mengesankan. Namun, Lin Feng tidak melakukan apapun, dia hanya melihat mereka. Tiba-tiba, Lin Feng menghilang di bawah petir yang jatuh. Zi Jingxiao dan yang lainnya tidak bisa melihatnya lagi. Ki Lin Feng tumbuh semakin lemah. Pada akhirnya, kinya benar-benar menghilang. Hahaha, pemimpin Tiandao Yuan. Dia bahkan tidak tahan terhadap satu serangan pun. Teriak Zhao Xiao tertawa dengan gagah. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa lebih keras lagi. Dia telah membunuh Lin Feng dalam sekejap mata. Luar biasa. Tiandao Yuan tidak akan pernah menjadi bagian dari 4 sekte besar dan klan, jadi Zhao Xiao sama sekali tidak khawatir. Kamu membunuh Lin Feng. Zi Jingxiao tidak bisa mempercayainya. Apakah Lin Feng terbunuh oleh petir? Zi Jingxiao tidak bisa percaya, tapi Ki Lin Feng benar-benar menghilang. Aku membunuhnya, jadi apa? Kata Zhao Xiao, nyengir sembarangan. Dia telah membunuh Lin Feng dan dia tidak peduli sama sekali. Dia membenci Tiandao Yuan dan pemimpin mereka Lin Feng.
Dia sama sekali tidak merasa bersalah. Jika dia membunuh Zi Jingxiao, dia akan panik, karena dia berasal dari klan manusia kuno. Klan manusia kuno adalah yang paling kuat dari 4 sekte besar dan klan, dan Aula Zhao hanya ketiga. Haha, 2 kemenangan sejauh ini. Sangat mudah, ejek Zhao Xiao. Dia memandang Zi Jingxiao dengan mengejek dan bersiap untuk pergi. Zi Jingxiao mengepalkan tangannya dan mengambil napas dalam-dalam. Dia tidak bisa meninggalkan masalah itu, karena Lin Feng telah diundang oleh klan manusia kuno. Kamu membunuhnya, jadi jangan berpikir kamu bisa pergi, kata Zi Jingxiao murung. Wajahnya pucat dan ki murninya lemah, tapi dia bertekad. Ketika Zhao Xiao mendengar itu, ekspresinya menegang. Dia berbalik dan menatap Zi Jingxiao dengan tak percaya, bertanya, apakah kamu marah? Kamu ingin menyinggung perasaan aku karena Lin Feng. Petik 2. Lin Feng diundang oleh klan manusia kuno, jadi dia berpartisipasi atas nama klan manusia kuno. Kamu membunuh seseorang yang diandalkan klan manusia kuno dan telah menaruh harapan besar. Menurut aturan klan manusia kuno, aku harus membunuhmu, kata Zi Jingxiao dengan tegas. Dia melirik Kun dan kamu, yang siap bertarung juga. Jika Zi Jingxiao bertanya kepada mereka, mereka bisa menyerang. Zhao Xiao menatap Zi Jingxiao dengan dingin. Jadi kamu tidak merasa ingin bicara? Zhao Xiao mengerutkan kening. Dia berharap Zi Jingxiao akan membicarakannya terlebih dahulu, tetapi dia bisa melihat Zi Jingxiao tidak berniat untuk bernegosiasi. Kamu membunuh Lin Feng, kami tidak punya pilihan selain membunuhmu, kata Zi Jingxiao, menggelengkan kepalanya. Matanya sudah dipenuhi dengan pembunuhan. Kamu ingin mati, teriak Zhao Xiao, ekspresinya jatuh. Dia berhati-hati dengan klan manusia kuno, tapi dia tidak takut pada mereka, terutama bukan anggota seperti Zi Jingxiao. Dia marah, tapi akhirnya, kebencian yang muncul di antara mereka karena seorang wanita akan diselesaikan. Duel lain akan terjadi. Zhao Xiao, kilatmu tidak buruk. Itu membantu aku menghaluskan kulit aku, yang menjadi lebih tahan, terdengar suara Lin Feng pada saat itu. Zhao Xiao tampak kaget, namun, itu adalah fakta. Lin Feng sekarang berdiri di udara dengan aman dan sehat. Kulitnya bersinar dan lampu-lampu emas menyala di dalamnya. Kurasa aku belum memberitahumu, kembali pada hari-hari. Ketika aku berlatih budidaya guntur, aku digunakan untuk menghaluskan tubuh aku dalam kilat. Aku lebih suka, Lin Feng mengejeknya. Huff, kamu belum mati, jadi apa? Aku tetap bisa membunuhmu, teriak Zhao Xiao dengan galak. Dia menuduh Lin Feng dan melemparkan pukulan sambil mengondensasi kekuatan petir di tinjunya. Kali ini, dia membidik kepala Lin Feng. Lin Feng hanya menyeringai jijik. Dia sudah menggunakan petir untuk menghaluskan tubuhnya. Tubuhnya tidak pernah terasa begitu kuat. Dia bahkan menjadi lebih kuat. Dia hampir bisa merasa berterima kasih kepada Zhao Xiao. Lin Feng mengabaikan pukulan Zhao Xiao dan kilat di langit. Dia hanya melemparkan pukulan ke Zhao Xiao. Pukulan Zhao Xiao menabrak dada Lin Feng, sementara Lin Feng meninju wajahnya. Kepala Zhao Xiao meledak, darah merah dan cairan putih terciprat kemana-mana, tetapi tidak menodai Lin Feng saat dia kembali tepat waktu. Lin Feng telah menghancurkan kepala Zhao Xiao. Zi Jingxiao benar-benar heran. Lin Feng memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung keempat, dan telah membuat kepala seorang kultivator lapisan Dewa Agung kelima meledak. Kun tercengang. Lin Feng sangat kejam dan agresif. Betapa menakutkan. Dia adalah Raging Bull, jadi dia pikir dia brutal, tapi Lin Feng bahkan lebih keras dari dia sepertinya. Lin Feng menakutkan. Dia telah meledakkan kepala musuhnya untuk membunuhnya. Bab 1053, Kemenangan Berurutan. Subscribe Penatua. Dia akan hidup kembali, kata kamu fatalistikali. Mustahil untuk mengetahui apakah kamu pria atau wanita. Terus, bahkan jika dia hidup kembali, dia akan mengejarku untuk membalas dendam, Lin Feng tersenyum. Dia tidak khawatir. Bahkan jika Zhao Xiao bergantung pada permata jiwanya untuk hidup kembali, Lin Feng hanya akan membunuhnya lagi. Tapi Zi Jingxiao tercengang. Dia yakin bahwa jika Zhao Xiao tidak menggunakan jarum untuk menyerangnya secara mengejutkan, kedua belah pihak akan menderita kerusakan, tetapi Lin Feng telah membunuhnya secara langsung. Meskipun itu karena Zhao Xiao tidak bereaksi pada waktunya, Lin Feng masih membunuhnya. Itu fakta. Zi Jingxiao tidak menganggap Lin Feng seseorang yang lebih lemah darinya. Sekarang, dia lebih kuat. Sulit dibayangkan, tetapi itu fakta. Kekuatan Lin Feng meningkat seperti roket. Zi Jingxiao tidak bisa bersaing dengannya lagi. Lin Feng hanya perlu 2 bulan untuk menyusulnya. 2 bulan dari sekarang, dia akan terlalu jauh di depannya. Lin Feng, ini kemenangan pertamamu. Kamu bermain imbang melawan Jiao Kui, jadi kamu memiliki 1 hasil imbang dan 1 kemenangan sejauh ini, kata Zi Jingxiao. Lin Feng telah melakukan upaya besar untuk mencapai tempatnya sekarang. Zi Jingxiao tidak cemburu, dia mengagumi orang-orang seperti itu. Sekarang, jika dia ingin melampaui Lin Feng lagi, dia harus menembus lapisan Dewa Agung kelima. Untuk menembus ke lapisan Dewa Agung kelima, dia harus mengamankan tempat ke dunia pertarungan.
Kalau tidak, dia akan gagal dan tidak akan menyusul Lin Feng. Lin Feng tidak tahu apa yang dipikirkan Xi Jingxiao. Tapi Lin Feng mengerti bahwa kompetisi itu tidak mudah. Untuk memenangkan poin, dia harus bekerja keras, dan kematian adalah hasil yang mungkin. Lin Feng, kamu membunuh Zhao Xiao, Aula Zhao tidak akan membiarkan kamu pergi, memperingatkan Xi Jingxiao muram. Zhao Xiao adalah yang terkuat dari semua jenius muda di Aula Zhao, orang yang memiliki potensi tertinggi untuk pergi ke dunia pertarungan. Sekarang, Zhao Xiao bisa hidup kembali, tetapi itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan dan kompetisi akan berakhir, jadi sudah terlambat. Aula Zhao dan murid biasa mereka semua akan membenci Lin Feng. Ekspresi Lin Feng tidak berubah. Dia tidak khawatir. Bahkan jika dia tidak membunuh Zhao Xiao, dia tidak akan pernah berteman dengannya, karena Song Country dan 9 pembudidaya Song Country. 9 pembudidaya Song Country adalah dermawannya. Karena 9 dewa negara Song, Lin Feng tidak bisa berteman dengan Zhao Hao. Brother Zi, siapa yang harus aku tantang selanjutnya? Ada saran? Tanya Lin Feng, mengganti topik pembicaraan. Xi Jingxiao menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah Lin Feng cukup kuat untuk bertarung melawan para pembudidaya 10 besar. Jika Lin Feng menantang para pembudidaya dari 3 atau 5 teratas, itu mungkin sangat berbahaya, termasuk tempat kelima, Zhao Yunxiao. Tempat keempat adalah Tian Chen. Ketiga adalah Tian Chang. Mereka masing-masing memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung-Agung kelima dan keenam. Mereka juga pejuang yang luar biasa. Jika Lin Feng ingin menang, menantang mereka bukan ide yang baik. Apa yang harus dilakukan Lin Feng mudah, dia harus mengalahkan semua orang yang ke-10 dan di bawah dengan begitu, dia pasti akan finish di 8 besar. Lin Feng berpikir sama dengan Xi Jingxiao. Dia belum bisa menantang para jenius muda dari 5 besar. Baiklah, aku pergi. Aku akan mencari lawan baru, kata Lin Feng, dengan anggukan dan senyum, dan bersiap untuk pergi. Hei, perlahan, kata Xi Jingxiao, menghentikan Lin Feng, dan menatapnya dengan muram. Lin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Kalahkan aku sehingga kamu akan memiliki 2 kemenangan, kata Xi Jingxiao dengan tegas. Dia tidak bercanda. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tampak tidak nyaman. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Aku tidak bisa membuat kamu kalah untuk kemenangan. Aku tidak bisa menjatuhkan batu ke seseorang yang jatuh ke dalam sumur. Kamu sudah kalah sekali melawan Zhao Xiao. Jika kamu kalah lagi, berakhir di 8 besar akan terlalu sulit bagi kamu. Jadi, aku tidak bisa melakukannya. Lupakan, kata Lin Feng. Dia tidak serakah, dia bersiap untuk pergi lagi, tetapi Xi Jingxiao berkata dengan muram, Lin Feng, aku pasti tidak akan finish di 8 besar, jadi biarkan aku membantumu. Bahkan jika aku tidak finish di 8 besar, aku mungkin memiliki kemungkinan untuk pergi ke dunia pertempuran, karena kamu bisa membawa aku ke sana. Kamu dapat membawa orang sebanyak yang kamu inginkan. Kalah melawanmu adalah kesempatan bagiku. Jika aku membantu kamu, maka kamu dapat membawa aku ke sana. Setelah itu, aku akan melakukan yang terbaik untuk menembus lapisan Dewa Agung kelima. Ayo, dengarkan aku, kata Xi Jingxiao. Dia mengulurkan tangannya, meraih tangan Lin Feng dan menjentikannya ke dirinya sendiri. Ledakan, tangan Lin Feng mendorong Xi Jingxiao pergi. Xi Jingxiao tidak menggunakan ki murni untuk berdiri tegak. Dia menabrak sebuah halaman dengan kasar dan langsung hilang. Sekarang Lin Feng memiliki 2 kemenangan. Lin Feng telah menang 2 kali berturut-turut, sedangkan Xi Jingxiao kalah 2 kali berturut-turut. Sekarang, bahkan jika dia memenangkan duel lain, hampir tidak mungkin baginya untuk finish di 8 besar. Lin Feng mengangkat Xi Jingxiao kembali, merasa bersalah. Tidak peduli apa, itu adalah kemenangan yang murah. Tetapi Lin Feng sekarang memiliki 2 kemenangan dan Xi Jingxiao telah menjelaskan keinginannya dengan jelas. Jika Lin Feng menang, dia akan bisa membawa Xi Jingxiao ke dunia pertarungan. Sekarang, Lin Feng bahkan memiliki lebih banyak tekanan untuk menang. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia akan meninggalkan klan manusia kuno untuk pergi dan menantang para jenius muda dari 3 sekte dan klan besar lainnya. Saat Lin Feng meninggalkan klan manusia kuno, di pegunungan kota Tiandong, Chu Chun Qiu duduk di tanah yang kembung dan bertiup. Dia sangat pucat dan basah oleh darah. Dia tampak sedih, tapi untungnya, itu yang terbaik, dia telah menang dan tidak ada yang akan percaya siapa yang dia tantang. Aku mengalahkan Yan Miao yang ke-17, dan Zhao Qi, yang ke-9. 2 kemenangan beruntun. Aku butuh 3 kemenangan lagi dan aku akan masuk 8 besar, pikir Chu Chun Qiu serius. Dia bersiap untuk meninggalkan pegunungan untuk pergi ke sekte dan klan lain, tetapi lukanya terluka. Dia mengambil napas dalam-dalam dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Dia memiliki 9 hari lagi, jadi dia tidak terburu-buru. Namun, dia membutuhkan strategi yang baik, para jenius muda lainnya tidak akan menunggu di sekte dan klan mereka masing-masing dengan bodoh. Mereka harus saling menemukan.
Beberapa jenius muda dari klan manusia kuno mungkin berada di Tianji Sekte, dan jenius muda dari Tianji Sekte mungkin berada di klan Yan kuno. Tidak ada yang bisa yakin. Karena itu, Chu Chun Qiu tidak bisa hanya mengandalkan daftar kontestan. Itu hanya alat. Lin Feng, Raja Iblis kuno dan aku tidak ada dalam daftar ini yang berarti kita memiliki keuntungan. Jadi aku bisa bertindak dalam kegelapan, pikir Chu Chun Qiu. Lin Feng dan lokasinya sendiri tidak ada dalam daftar yang berarti peserta lain tidak tahu Lin Feng, Chu Chun Qiu, dan Raja Iblis kuno berpartisipasi. Itu keuntungan. Dengan begitu, menang lebih mudah bagi mereka. Lokasi berikutnya, Tianji Sekte. Memutuskan Chu Chun Qiu. Setelah penyembuhan, dia akan meninggalkan klan Yan kuno dan pergi ke Tianji Sekte. Ada banyak jenius muda untuk ditantang di sana, jadi dia akan memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan kemenangan. Tidak ada yang mengatur duel, sehingga mereka bebas untuk mengembangkan strategi mereka sendiri. Tidak peduli bagaimana mereka menang, tidak ada yang akan menghukum mereka. Satu-satunya masalah adalah jangka panjang, karena ketegangan akan muncul antara masing-masing kelompok jenius muda. Chu Chun Qiu meninggalkan Yan klan kuno dan terbang menuju Tianji Sekte. Kebetulan, Lin Feng terbang menuju klan Yan kuno. Karena Yandi mungkin ada di sana. Yandi telah meninggalkan Sun City setengah tahun sebelumnya. Dia mungkin sudah berada di klan Yan kuno. Lin Feng terbang selama beberapa jam untuk menemukan Yandi dan memenangkan beberapa duel. Dia kebetulan bertemu Lun Hai dari Tianji Sekte, ke-19 dalam daftar. Lin Feng mengenalinya, karena tidak hanya nama-nama peserta dalam daftar tetapi foto-foto mereka juga. Karena Lin Feng telah menabrak lawan potensial, Lun Hai, dia harus mengambil kesempatan. Lin Feng menantangnya dan menang dengan mudah. Dengan 3 kemenangan berturut-turut, dia mungkin termasuk yang terbaik. Bab 1054, Klan Yan kuno yang misterius. Subscribe Penatua. Ketika Lin Feng tiba di klan Yan kuno, itu sudah malam hanya 8 hari yang tersisa sebelum akhir ujian. Semakin sulit untuk memenangkan duel karena para jenius muda telah meninggalkan sekte dan klan mereka masing-masing. Klan manusia kuno dan wilayah klan Yan kuno berada di sisi yang berlawanan. Salah satunya di bagian timur kota Tiandong, dan yang lainnya di bagian barat. Ketika Lin Feng tiba di wilayah klan Yan kuno, dia terkejut karena wilayah mereka tampak terlalu sederhana. Itu adalah desa kecil, dan tidak ada lampu. Lin Feng mengira 4 sekte besar dan klan akan memiliki wilayah yang sangat berkembang, tetapi di klan Yan kuno hanya ada pondok jerami. Itu tidak bisa dipercaya. Lin Feng tetap berhati-hati ketika dia menyadari itu. Tidak ada sekte atau klan yang bisa begitu sederhana, terutama salah satu dari 4 sekte dan klan besar. Lin Feng semakin dekat, suhu berangsur-angsur meningkat. Itu tidak terlalu menyenangkan, tapi itu pasti berarti itu adalah wilayah klan Yan kuno. Di pintu masuk desa ada lempeng batu 50 cm yang di atasnya tertulis kuno Yan Clan. Namun, Lin Feng mendeteksi keterampilan api Tao dalam surat-surat itu, mereka telah diukir menggunakan api. Ketika Lin Feng melihat kata Yan, rasanya seolah-olah ada lautan api di dalam, dan suhu di ukiran itu setinggi di tanah Penetrating Ocean of Flames. Lin Feng lebih suka berhati-hati, jadi dia dengan cepat berhenti melihat kata-kata. Desa itu sederhana dan tua, tetapi terorganisir. Di kedua sisi jalan utama adalah tempat tinggal biasa yang terbuat dari kayu atau jerami. Jalan utama juga cukup bersih, hanya ada ki api yang kuat. Lin Feng memegang pedangnya dari Remote Times, tetapi tidak mencabutnya. Dia hanya berjalan perlahan melewati desa. Sepertinya tidak ada orang di desa itu. Dia tidak bisa merasakan ki manusia. Di mana semua orang? Lin Feng melaju sedikit. Dia tiba di depan sebuah paviliun yang tingginya hanya 100 meter, tetapi masih lebih tinggi dari semua bangunan lain di desa. Lin Feng semakin dekat, lalu membuka pintu dan masuk. Dia kecewa lagi, tidak melihat siapapun. Paviliun itu terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan bangunan lain, tetapi tetap saja, tidak ada orang di dalam. Di mana semua orang, pikir Lin Feng, penasaran. Klan macam apa itu klan Yan kuno? Mereka biasanya diam-diam dan sedikit orang yang tahu tentang mereka, tetapi mereka masih bagian dari 4 sekte besar dan klan. Sangat aneh. Lin Feng, aku bisa mendeteksi aktivitas di bawah desa, kata suara Lin O secara telepati. Lin Feng tertegun. Tuan, maksudmu itu? Mereka di bawah tanah, jawab Lin O dengan tegas. Di bawah tanah, tapi bukankah itu tanah Penetrating Ocean of Flames? Tanya Lin Feng untuk verifikasi. Apakah klan Yan kuno terhubung ke Ground Penetrating Ocean of Flames? Mereka juga para penanam api dan roh api adalah roh primordial Genesis, dia bisa dianggap sebagai leluhur klan Yan kuno. Lin Feng berjalan ke pintu dengan sangat hati-hati, tetapi dia tidak pergi. Dia melihat apa yang tampak seperti penutup, tetapi disegel sehingga tidak ada yang bisa membukanya. Meskipun aku belum pernah bertemu orang-orang dari klan Yan kuno, aku sudah sangat tua, jadi aku sudah mendengar tentang prestasi mereka. Mereka sangat bijaksana, sehingga mereka hidup di bawah tanah secara normal. Kalau tidak,
orang akan menemukannya dengan mudah, kata Lin O. Lin Feng mengangguk. Seseorang akan datang. Sembunyikan, kata Si Siming tiba-tiba. Lin Feng juga merasakan kehadiran seseorang. Dia melompat ke samping dan bersembunyi, menyembunyikan kinya juga. Berderit, pintu terbuka, beberapa orang masuk. Meskipun gelap, Lin Feng bisa melihat pakaian mereka merah, dan mereka bahkan menyala seperti api. Jenius muda dari sekte dan klan lain akan datang untuk menantang para jenius muda kita, jadi kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat. Pemimpin mengatakan mereka tidak bisa terlibat, jadi kami harus menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Tapi pada siang hari, Cucun Qiu mengalahkan Pangeran Yan Miao. Kami tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Petik 2. Jalur ke bawah tanah disegel, hanya jenius muda kita yang bisa masuk. Jangan biarkan jenius muda eksternal masuk. Mengerti? Beberapa murid berbicara. Lin Feng mendengar segalanya. Dia juga belajar sesuatu tentang Cucun Qiu. Pergilah, mari kita periksa rumah-rumah untuk menghindari masalah, kata pemimpin para murid pada saat itu. Para murid berjalan ke arah yang berbeda dan mencari orang. Tentu saja, seorang murid datang ke kamar tempat Lin Feng juga. Ketika murid masuk, Lin Feng melingkarkan lengannya di tenggorokan murid dan kemudian dia menamparkan dadanya. Murid itu kehilangan kesadaran. Lin Feng mengenakan pakaiannya dan pergi. Apakah ada masalah? Tanya pemimpin kelompok, melirik Lin Feng. Tidak, kata Lin Feng dengan suara rendah. 3 murid lainnya juga kembali dan menggelengkan kepala. Mereka tidak memperhatikan apapun. Baiklah, mari kita kembali ke bawah tanah. Tidak ada yang bisa masuk, kata pemimpin kelompok. Kemudian mereka semua keluar, berjalan di sepanjang jalan utama selama beberapa kilometer, lalu tiba di depan lubang raksasa yang darinya muncul api. Ada juga jimat api kecil di sana. Semua orang meletakkan tanganmu di atasnya, kata pemimpin kelompok itu, menunjuk jimat itu. Ekspresi Lin Feng jatuh. Dia tidak tahu apa artinya itu, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia menyukai murid-murid lain dan juga meletakkan tangan kirinya di atas jimat api. Tapi ketika Lin Feng meletakkan tangannya di jimat kiri, itu mulai membiru, lalu mengeluarkan suara yang aneh. Semua ekspresi para murid berubah secara drastis. Ada yang salah. Pergi dan laporkan kepada yang lebih tua. Teriak pemimpin kelompok itu dengan marah. Lin Feng tidak menunggu, dia menendang semua murid pergi, lalu meninju pemimpin kelompok dan meniupnya. Dia melesat ke lubang secepat mungkin. Kejar dia. Dia pasti jenius muda dari sekte atau klan lain. Teriak pemimpin itu, berjuang untuk bangkit kembali. Dia juga melintas ke dalam lubang. Lin Feng cepat mendarat di tanah. Semuanya berwarna merah dan ada api di mana-mana. Suhunya mencapai ribuan derajat, tapi itu bukan lautan api penetrasi tanah seperti yang dipikirkan Lin Feng. Meskipun dia tidak tahu gua macam apa ini, dia sudah berada di dalam sehingga dia akan tinggal selama beberapa hari. Dia membutuhkan 3 kemenangan lagi dan kemudian dia bisa pergi. Dan dia juga ingin melihat Yandi. Lin Feng mulai berjalan di dalam. Setelah waktu yang singkat, dia tiba di depan beberapa pria tua yang memegang jimat api, menggunakannya untuk memeriksa identitas orang. Lin Feng tampak muram. Mereka akan mengetahui bahwa dia adalah pengganggu. Dia tidak akan melihat para jenius muda dari klan Yan kuno dan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan mereka. Dia mendengar langkah di belakangnya. Para murid jelas telah menyusulnya. Lin Feng tahu dia tidak bisa membuat kesalahan, kalau tidak mereka semua akan menghancurkannya dan mengusirnya. Para tetua yang menjaga koridor semuanya memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung yang kelima dan keenam. Menggunakan kekuatan untuk melewati itu tidak mungkin, jadi Lin Feng harus menemukan solusi. Oh, benar, aku tahu, Lin Feng menyeringai. Matanya berbinar, dia berbalik dan berlari ke arah para murid yang hampir menyusulnya. Kemudian, ia memanfaatkan fakta bahwa keempat murid belum dapat melihat dengan jelas, dia melepaskan kekuatan ruang dan waktu dan menempatkan semuanya di dalam. Lin Feng juga menghilang. Di dunia rohnya, 4 murid mendarat di gunung es. Mereka semua memucat dan tampak putus asa. Lin Feng mengambang di udara dan memandang mereka. Katakan padaku bagaimana cara melewati pemeriksaan keamanan. Bab 1055, Yan Sanming. Subscribe Penatua. Kamu siapa? Mari kita pergi. Kami adalah murid klan Yan kuno. Seru para murid segera. Mereka sudah panik, terutama di puncak gunung es. Mereka bisa merasakan api ki mereka melemah karena itu dan ki murni mereka mengalir lebih cepat dan lebih cepat. Lin Feng hanya menatap mereka dan menunggu. Dia tidak terburu-buru. Waktu berlalu dengan lambat. Lin Feng baik-baik saja, tetapi keempat murid tidak tahan lagi. Ki api mereka hampir hancur. Itu akan berpotensi fatal. Pemimpin kelompok berteriak, aku tahu. Aku tahu. Aku juga tahu. Aku juga tahu bagaimana melewati mereka. Petik 2. Aku juga tahu. Tolong sediakan hidup kita. Petik 2. Teriak para murid bersamaan. Lin Feng tersenyum. Dia awalnya khawatir mereka tidak akan bicara, dan akan mati berdiri di atas es.
Lin Feng akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Tapi karena mereka bersedia untuk berbicara, Lin Feng juga ingin memberikan wajah Yan Di, jadi dia memutuskan untuk menyelamatkan nyawa para murid dan bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana kamu masuk, kalau begitu? Kamu harus menjadi jenius muda dari sekte dan klan lain dan kamu ingin menantang jenius muda kita, kan? Tanya pemimpin kelompok dengan sangat hati-hati. Ekspresi Lin Feng tiba-tiba berubah, dia berpura-pura marah dan berkata, kamu ingin mati? Tidak, tolong sediakan hidup kita, aku tidak akan mengajukan pertanyaan. Teriak pemimpin kelompok ketika dia melihat Lin Feng sangat marah. Lin Feng tersenyum dingin dan mengulangi, jadi, bagaimana cara masuk ke klan Yan kuno? Pangeran, selain dari jimat api, ada beberapa solusi lain selain jimat api. Katakanlah kamu adalah murid leluhur Yan, tetapi dari klan atau sekte lain. Mereka tidak akan berani menghentikanmu, kata pemimpin para murid dengan hati-hati. Leluhur Yan adalah leluhur klan Yan kuno. Dia memiliki banyak murid di luar klan, jadi dia berkata bahwa muridnya sendiri harus diizinkan masuk. Kamu mengatakan itu, dan mereka akan membiarkanmu lewat, kata pemimpin para murid. Mereka berharap Lin Feng tidak akan menghukum mereka. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia menarik napas dalam-dalam. Ketika aku lulus pemeriksaan keamanan, aku akan membebaskan kamu, janji Lin Feng santai. Dia menghilang dari gunung es. Keempat murid tidak sabar untuk keluar. Lin Feng muncul kembali di gua. Para tetua masih di depannya. Jika dia melewati, dia akan berada di wilayah asli klan Yan kuno. Lin Feng merasa kurang gugup sekarang karena dia tahu ada solusi lain. Dia berjalan maju dan semakin dekat dengan para tetua. Mereka semua menatapnya dengan waspada. Letakkan tanganmu di atas jimat, kata pemimpin tua-tua. Lin Feng meliriknya dan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Keempat tetua bingung, apa maksudmu? Aku bukan murid klan Yan kuno. Aku tidak bisa menggunakan jimat api untuk membuktikan identitas aku, kata Lin Feng dengan tenang. Ekspresi keempat tetua mengeras, dan mereka bersiap untuk menyerang. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima dan tiga dari mereka lapisan keempat. Lin Feng tahu dia tidak bisa menggunakan kekuatan, atau dia bisa mencoba, tapi sekarang dia punya solusi kedua, lebih baik tidak mengambil risiko. Aku adalah murid leluhur Yan. Aku datang untuk menemui leluhur, kata Lin Feng dengan tenang. Ekspresi para tetua berubah drastis lagi, bahkan lebih dari sebelumnya. Murid leluhur Yan. Apa yang sedang terjadi? Dua orang yang adalah murid leluhur Yan sudah muncul hari ini. Mereka tidak diyakinkan, tetapi mereka tidak punya pilihan, karena mereka harus mematuhi perintah leluhur Yan. Pemimpin kelompok itu berkata, karena kamu adalah salah satu murid leluhur Yan, bisakah kamu melakukan beberapa trik api? Aku suka bermain dengan api, Lin Feng menyeringai. Dia menggunakan keterampilan mata jiayannya, yang hampir membakar jubah para tetua. Ekspresi mereka berubah sekali lagi. Seperti yang diharapkan, salah satu murid leluhur Yan. Silakan masuk, kata keempat tetua itu dengan gembira, mereka bahkan memandangnya dengan kagum. Di klan Yan kuno, posisi leluhur Yan adalah dua posisi lebih tinggi dari tua-tua, satu posisi lebih tinggi dari tetua tertinggi dan tiga posisi lebih tinggi dari tua-tua, sehingga mereka harus memanggil murid-murid Ancestor Yan sebagai guru-guru, atau paman. Lin Feng tersenyum sabar dan berjalan maju. Keempat tetua tidak menghentikannya, jadi Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan bersiap-siap untuk masuk. Berhenti, teriak seseorang pada saat itu. Lin Feng berhenti dan menatap seorang pria parubaya. Pria itu tampak seperti murid lain dari klan Yan kuno. Dia mengenakan jubah api merah dan kinya meledak. Dia terlihat tampan, sombong, dan sombong. Keempat tetua segera hormat, mereka tidak berani menatap mata pria itu. Pria parubaya itu berjalan melewati Lin Feng dan berkata kepada para tetua, aku adalah salah satu murid leluhur Yan. Ikut denganku, kata pria parubaya itu. Lin Feng gugup. Dia berharap rencana itu akan berhasil. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan salah satu murid lainnya. Keempat tua menundukkan kepala mereka. Pria parubaya adalah murid pertama yang dipanggil leluhur Yan untuk melakukan sesuatu di klan Yan kuno. Dia memiliki posisi tinggi. Lin Feng menatap pria itu. Dia memiliki kekuatan lapisan Dewa Agung kelima dan akan menembus keenam. Dia mungkin tidak bisa mengalahkan kultivator seperti itu. Lin Feng berbalik dan melirik keempat tetua. Jika keempat tetua dan pria parubaya bertarung melawannya, Lin Feng tidak akan mendapat kesempatan, dan dia juga tidak bisa membiarkan Lin O dan Si Siming keluar. Itu akan menjadi pelanggaran aturan. Oleh karena itu, Lin Feng tidak punya pilihan selain mengangguk dan mengikuti pria itu. Keempat tetua mengambil napas dalam-dalam. Dua murid leluhur yang telah pergi, view. Lucu bahwa begitu banyak murid luarnya kembali hari ini. Kita bisa mendapat masalah hari ini, kata pemimpin tua-tua. Lin Feng mengikuti pria itu. Ketika mereka melewati pemeriksaan keamanan, mereka tiba di wilayah asli klan Yan kuno. Itu raksasa dan bangunannya luar biasa. Ada jalan-jalan besar dan gedung-gedung merah api yang indah dan istana-istana besar.
Dunia api muncul di depan Lin Feng. Itu luar biasa tapi Lin Feng tidak dalam mood untuk menikmati pemandangan. Pria itu berbalik dan menatapnya dengan waspada. Aku bukan salah satu murid leluhur Yan. Aku Lin Feng, salah satu kontestan. Sukarela Lin Feng, tidak menunggu pria parubaya itu bertanya apa-apa. Pria parubaya awalnya marah, tetapi ketika Lin Feng menyebut namanya, pria itu terkejut. Apa yang kamu katakan namamu? Tanya pria itu. Nama aku Lin Feng, kata Lin Feng, membungkuk tangan. Haha, kebetulan yang aneh. Hehe. Lin Feng tidak mengira pria itu akan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak terlihat waspada lagi. Apa yang terjadi, Tuan? Tanya Lin Feng dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu siapa aku? Tanya pria parubaya itu dengan sungguh-sungguh. Lin Feng tidak tahu, dan menggelengkan kepalanya. Yan Sanming, terima kasih sudah subscribe Penatua.